pelatih juga, oh ya udah saya butuh striker kok gitu. Berarti problem utamanya Coach ST itu benar-benar murni hanya komunikasi, hanya itu. Kalau yang saya tangkap sih komunikasi dan perbedaan kultur antara Eropa dan Asia. Persipura lawan Persiva. Rame. Tuh, stadion tribun rubuh bang. Hubungannya berarti tidak valid tuntutan kita untuk kalau mau timnas baik, perbaikin liga. Ngapain gitu, sudah nggak valid statement itu. Betul, tapi kan tujuannya yang harus kecuali kalau Liga Belanda yang jelek, goblok, liga lu jelek, kita jadi nggak dapat pemain bagus nih. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi yang lebih bagus daripada jebret, just talk, yang buzzer PC bodoh. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada cara memecat pelatih di Indonesia. Kami lebih bagus daripada semuanya. Keren ya? Ada lagi nggak? Regulasi pemain asing. Regulasi pemain asing kami lebih bagus daripada itu. Coach, hari ini kita kedatangan siapa, Coach? Manuanggai katanya. Bukan Manuanggai, ini internasional. Internasional lagi? Internasional. Brasil. Amerika Latin. Kakak. Bukan. Seniornya kakak dikit. Cafu. Oh iya, di posisi yang sama. Di atas sedikit, kakak sedikit. Ronaldinho. Yoi. Kita Kali sudah ini sampai di Internasional Podcast. Jogo Bonito. Ronaldinho datang. Kamu ngerti bahasa Brasil? Kita tampilkan saja. Inilah dia, Ronaldinho. Mat, lu bisa bahasa Brasil? Aku nanya, kamu terjemahkan. Oke. Silakan duduk, Ronaldinho. Bonvenido. Bonvenido. Estudiantes, Americano, Latino. Apa lagi? Selamat datang di Indonesia. Bonito Indonesia. Bonito Indonesia. Harusnya dia terbata. Kenapa dia terbata-bata? Gagap. Baju. Iya, bahasa Indonesia baju. Bisa bahasa Indonesia. Baju bagus. Baju Rapinha. Rapina Barcelona. No, baju Rapinha. Baju rapi. Maksudnya Rapinha. Mat, cuaca gimana di Indonesia sama di Brasil apa enggak? Maracana. Maracana. Maracana, Sao Paulo. Tomorrow. Ceradinho. Ada lagi mau tanya apa? Makanan, udah coba makan apa aja? Udah coba makanan apa aja? Botafogo is Corinthians. Oke, Corinthians. Paranense. Bodoh. No, Paranense, Corinthians, Paranense. Paranense. Nasi goreng. Udah makan nasi goreng. Nasi goreng. Sabar, ini Ronaldinho apa Obama sih? Tadi baju, nasi goreng, itu kalau Obama. Ini Obama. I ate nasi goreng and kuah yellow. Kuah kuning. Mat, satu lagi, Mat. Pemain Indonesia yang dia tahu, coba siapa? Capo Caneri.
Capocannonieri. Capocannonieri. Difensore. Capocannonieri? Capocannonieri. Oh, Capocannonieri. Jumbalo. Capocannonieri Jumbalo. Indonesiana. Jumbalo. Jumbalo? You. Ho. You. Ho ras. You. Capocannonieri Indonesiano. Yeah. Indonesia player. Yes. Pemain. Kevin Cox. Very top. Kevin Cox. You like Kevin Cox. Kevin Cox, top scorer. Kevin Cox. Please. Hah? You celebrate. Style. You Oh. style. Bukan. Terlalu oke gas. Ini terlalu oke gas tuh. Oke gas. Tidak usah. No. Ya, Ronaldinho. Wih. Palmer. Ya. No Palmer. Siapa? Rendah hati. Bukan Palmer. Palmer. Saya capek loh. Siap nggak ketemu Indonesia nanti di Piala Dunia? Indonesia versus Brazil. Kok bisa langsung tahu? Belum ditranslate, Pak. Belum ditranslate ini. Belum ditranslate. Koko. Nata de Coco. I see. Nata de Coco. Oh? Nata de Coco. Oh no. Brazil versus Indonesia. Nata de Coco. Belum ditranslate sudah tahu. Translate salah juga dia tahu. No. Indonesia versus No. Nggak mungkin. Little possibility. Little possibility. Menang Yes. lawan Brazil ya. Little possibility. Little possibility lawan Brazil. Sulit. Little possibility. Ya, kalian dua ngobrol aja deh. Saya sudah malas terasa. Ini sampai kapan kita mau bicara bodoh-bodoh? Makanya. Anda pindah. Tadi dia bertamu ke sini. Tidak. Ini saya punya tempat. Saya sudah pernah pergi di tempat Anda, diinterogasi di tempat Anda ya. Kok interogasi orang kita bahas sepak bola? Waya! Terus Daerah gimana? kuning hijau. Waya! Jangan. Wow, tidak usah. Terlalu jauh. Lagu aja. Suasana vibe-nya tidak usah. Kalau untuk dia itu bercanda, untuk kita terlalu nyata, Bos. Kita lagi bikinnya. Diidentifikasi aneh-aneh. Samuel Eto'o. Oke, maju. Ini baju siapa sih, Pak? No, Samuel You Eto'o. look like Nuan Kokanu. No, Kokano. Mbaa. No. Mpasa. No. Bom. Bom Julian. Coach Ripan! Gila nih partner gua nih, Bro. Iya, partner gue juga nih. Woi, gimana? Acara apa kalian dua? Saya mau tahu kalian dua punya acara bareng ya. Kita Sport 69. Olahraga apa tuh, Bang? Dia ya. Wanita-wanita udah keluar, dia bebas sekali. Wanita-wanita udah pergi, dia bebas sekali. Langsung liar. Iya, tadi di situ ada banyak cewek, dia diam. Apa tanggapan Coach Ripan dengan pemecatan STY? Gokil, langsung. Orang itu tawarin makan dulu. Belum makan dari Ronaldinho masuk. Ronaldinho cuma bawa bola. Ayo, kita ada makanan-makanan yang spesial ini. Ini Coach Ripan. dari Coach Ripan asli mana? Pandeglang, Banten. Ah, ada makanan Pandeglang itu bagus ini. khusus karena dia orang Pandeglang. kita tidak sediakan makanan dari Maluku atau Papua. Apa tidak. itu? Kita sediakan makanan Khas khas Pandeglang. Lombok ini. Sembiring. Apa, Mat? Permen. Makan aja. Coba, Rumput Bos. laut ini, Ini rumput laut. Lombok. Yang mana? Dua-duanya? Kebetulan Senin Kamis aku lagi. Puasa. Emang harus dicobain? Terserah, coba aja, enak kok. Nggak suka orang Lombok? Suka. Masa nggak suka makanan Lombok Anda? Ke
Yang kuning ya. Boleh, kuning. Sesuaikan baju. sama baju itu hijau. Kau makan. Makan coba. Ini apa? Rumput. Bukan rumput Dodo. laut. Bukan. Yang ini yang rumput laut. Ya rumput Oh. laut. Yang ini. Ada nggak sih rumput laut ini? Ada. Manisan. Dua-duanya rumput laut kok. Biasa aja. Maksudnya tidak enak. Kau berharap rasanya apa? Maksudnya biasa aja Dia itu kayak kayak agar-agar sejenis. di imajinasi Anda tuh makanan-makanan timur pasti nggak enak nih, gitu Iya, ya. enak. Saya kasih Anda jagung nanti ya di belakang Enggak, gitu. soalnya waktu kasih apa tuh makanan khas apa? Yang Sagu. Ke nggak Ragnar. ada rasanya soalnya. Iya, saya pernah bawa sagu kasih Ragnar. Dia makan. Urat Mangun. Iya. Dia gigit, terus dia bilang pernah lihat tapi dia tidak pernah makan, dia tidak cocok lah. Dia ke Tanimbar habis itu pulang kampung. Dia video call. Saya dikasih ini lagi sama orang sini. Sama orang sini. Aku tuh nyangkanya sagu tuh ada rasanya. Ternyata itu nggak ada rasa apa-apa kan? Iya, kan makanya dikasih kuah kuning gitu-gitu. Iya, ini ada pakar kuliner tuh. Udah pernah dengan bisnis yang Ada fish yellow. tidak usah, Ronaldinho tidak usah kembali lagi. Coach Ripan asli Pandeglang ya? Pandeglang. Tapi kenapa Anda identik dengan Bandung? Karena setelah lepas dari SMA tinggalnya di Bandung. Salah. Anda lahir tahun berapa? 86. Lebih tua dia. saya udah respect. Coach Ripan seperti oh tua Pak. Ternyata masih di bawah. Baru berapa? Saya 88 aja. 88 kurang 4. 82. 88 kurang 82. Kenapa partner saya goblok-goblok ya? 88 kurang 4, 82. 84 dong. 8 kurang 4. Beda 2 tahun. Saya 85. 85 jajah kocak. Lulus SMA berarti 2003. 2003. Oh, sama lulus SMA 2003. Oh, Kok bisa? Naik setahun. terlalu so pintar. Akselerasi. Enggak, aku waktu TK-nya umur 5 tahun. Jadi ngikut ke yang 85. Memang TK umur 5 tahun, SD 6 tahun. SD kelas 1 umur 5 tahun, ikut ke yang 85. Oh, tapi tidak pernah tinggal kelas. Enggak pernah. Lah Oh, saya dia pernah tinggal kelas. SD 5 tahun tinggal kelas. Dia pernah tinggal SD kelas. mah lulus semua di mana-mana juga. Goblok. Karena Pernah supaya tinggal- umur pas Tuh, 6. Sekarang tidak valid. Tidak valid kau punya alasan. Dia bilang kan selalu dia bilang, saya itu tinggal kelas karena umur belum cukup. Iya. Ini umur belum cukup tapi tidak tinggal kelas. Sabar. Kok goblok? Ada pertanyaan selanjutnya. Kok buta huruf? Wali kelas Anda, tante sendiri bukan? Enggak, emang boleh 5 tahun boleh. Iya, Boleh. Asal udah bisa baca. Wali kelas Anda tante sendiri bukan? Asal sudah bisa baca kan? Iya. Kok waktu itu tidak bisa baca? Bisa baca orang. Saya rankingnya 14. Dari Dari 40 sekian. Masa? Iya, masa yang 30 sekian aja naik, 14 tidak naik. Kenapa? Jangan terlalu suara besar-besar kalau 14. Maksudnya itu patokan bahwa tidak mungkin tinggal kelas. Maksudnya ranking cuma begini, tiga. Kalau 14 Iya. tidak, kita Bukan. dulu semua diisi. Tidak, maksudnya begini. Boleh, kita mengerti kau punya sudut pandang pemikiran tuh. Iya. Ranking 25 aja naik, masa saya tidak. Tapi maksudnya tidak sebangga itu. Kayak bilang gitu, tapi Bang, pikir deh Bang. Ini ada yang ranking 25 naik. Saya itu ranking 14 loh. Kalem aja. Saya ranking 14. Iya, maksudnya untuk membuktikan bahwa memang ditahan karena tante yang wali kelas. tantenya wali kelas jadi nggak boleh naik. Ditahan dulu biar umur pas, digituin. Dah. Ya udah. Aneh kan? Pasti goblok menurut. Tidak supaya umur pas, kan dia yang tahu kemampuan kok. Naik nggak naik itu berdasarkan kepintaran dan ketololan. Sorry ya, SD Faku berdasarkan tantemu wali kelas. Coach. Ya. Ini kan rame sekali kemarin pemecatannya Coach STY. Gokil langsung ya, langsung. Kita bisa pelan-pelan dulu tidak? Tidak, ini akan sangat panjang, banyak, dan jangan buang-buang waktu dengan komedi-komedi kocak. Wes, langsung. Ini adalah episode serius Wes. mengenai masa depan persepak bola Indonesia. Wes. Tidur. Tidak, tapi pengen tahu saja saya Coach. Menurut Coach Rifan itu memang wajar. Wajar tidak ST-nya dipecat begitu aja? Saat ini kalau menurut Erick Thohir ya wajar. Menurut Anda, kalau menurut Erick Thohir, Enggak, mending maksudnya kita datangin dua Erick sisi Thohir. kan. Erick Thohir kan melihat ini ada kesempatan untuk lolos. Oke. Tim udah di level hampir lolos nih, dikasih perbaikan yang segala kemungkinan untuk lolos dimanfaatkan lah. Nah, dengan segala kemungkinan itu memakai pelatih dari Belanda karena secara kultur kan Belanda semua nih. Berarti Jadi ada kesempatan untuk lolos, Pak Erick melihat kita boosting deh gitu. Kalau dengan menurut Kluivert. begini, kesempatan untuk lolos ini kan terbuka kan salah satunya berkat
asuhannya STY Sintayong, juga kan. ya. Maksudnya itu menurutku salah satunya. Apakah itu sudah tidak dilihat sebagai Kan salah dua-dua satu presentasinya sama STY kita belum tentu lolos Piala Dunia, sama Clever juga belum tentu langsung lolos Piala Dunia. Itu dilihat yang lebih kemungkinan lebih besar kayaknya. Pak Erik Nah, melihat di situ. kemungkinan lebih besar berarti STY udah peringkat 3 nih. Iya. Dia Tapi lebih kan ada penting. dijelaskan ada riak-riak di partai melawan Cina. Oh, oke. Berarti ada riak-riak, ini akan ada dinamika-dinamika yang bisa merusak tim Ya, katakanlah. jadi ibaratnya kita udah lihat garis ini tambah kecepatan aja Iya, deh. tambah Oh, boosting. Aku sih menganggap itu boostingnya Pak Erik. Memang keputusannya agak ini ya, agak kontroversial ya, Kontroversial. tidak populer lah gitu. Cuman Nah. ini kayaknya mau boosting. Berarti kita yakinnya optimis pasti lolos Piala Dunia ya tahun ini 2026. Harusnya kalau mau boosting kan. Iya dong. Masa sudah di boosting tidak lolos? Tidak mungkin lah. Kan sebetulnya jarak kita sekarang ke Piala Dunia tinggal 4 pertandingan kan sangat Iya. dekat gitu. Iya. Ya, Jadi sudah pasti lah. Menang 3 pertandingan. Masa pasti. Kalau sama STY kan ada kemungkinan. Kalau sama Kita kan harus di atasnya ada kemungkinan dong. ada kemungkinan dengan dua-duanya pun, cuman ini mungkin diambil kemungkinan yang lebih besar dari STY. Karena secara komunikasi lebih masuk. Itu, ya. Oh, itu menurut Coach Ripan. Berarti hampir pasti lah. Iya, karena kalau kita kan targetnya menang di 3 pertandingan ini, kita pasti lolos urutan 2 itu mah. Iya. Jadi sebenarnya kalau pelatih itu yang dibutuhkan itu strategi atau komunikasi sebenarnya? Nah. Prioritasnya nih. Wih, saya. Oh ini cocok. Ini aku agak panjang menjelaskan ya Bang Oke, Arya. nggak nah apa-apa, ini nggak siapa? apa-apa. Seru nih. Kita tidak akan goblok-goblok kocak ya. Iya. Karena maksudku kayak apakah kemudian ternyata yang kita butuhkan kalau komunikasi kan sebenarnya ya pakai orang Indonesia aja kan? Iya. Lah kan Komunikasi ke atas dengan ke bawahnya pasti sama gitu. tidak mungkin dong. Kan kayak ini rata-rata bahasa ibu mereka bahasa Belanda. Oke, Aku kita sedikit bercerita ya di Pandeglang ya. Aku kan ada tim Persipan Pandeglang di sekarang Liga 4. Oh ya, itu siapa namanya? Gelandangnya siapa waktu itu ya? Persipan Pandeglang. Afif Safi. Afif Safi, kaptennya Afif Safi. Iya, saya tahu itu. Bisa transfer, kita transfer di belakang jalur. Nah kayak Pandeglang aja pertama kita melihat waktu kita pertama kali pegang tim ya Bang Ari, oh ini harus yang bagus-bagus nih. Pelatihnya harus lisensi A berarti. Walaupun kalau di Liga 3 waktu itu kan lisensi B pun nggak apa-apa. Bisa, ya. Tapi kita udah yang terbaik lisensi A karena kalau A Pro udah kemahalan kan. Hmm. Nah kita pakai lisensi A nih ceritanya. Yang notabene dia bukan pemain jago dulunya, bukan latar belakang pemain lah, dia pelatih aja yang cari lisensi ke A. Ternyata dengan lisensi A itu tidak cocok ke pemain-pemain Pandeglang. Kenapa? Kepinteran, iya kayak nggak ngerti penyampaian di materi lisensi A ini. Harus gini, harus gitu, switch ini, switch itu, kayak gitu tuh pemain tuh nggak nangkep. Ternyata pemain itu setelah kita evaluasi, pemain lebih suka, kalau yang Pandeglang ya, lebih suka dilatih oleh mantan pemain yang pernah kita lihat di TV sebelumnya. Jadi sosok pemain yang dulunya mantan pemain bagus Itu boosting buat dia gitu PD-nya loh. naik kalau gitu. lebih menghargai. Jadi dia akan berikan 100% untuk pelatihnya. Ya karena dulunya dia pemain bola nih, saya Dia- tahu. Akhirnya kita ambil Suitapata kan, notabene dia kapten Persib, Persib. di PSIS PSIS juga, juga, ya. Jalan malang melintang lah. Nah ketika Suitapata yang melatih, Suita lisensinya B saat itu bukan A, tapi secara performa, secara Lebih bagus dari musim Raihan, sebelumnya. Raihan. pemahaman taktik, semifinal kita lolos, sedikit lagi ke Liga Liga 2. Nasional ya. Nah dari situ kita belajar, oh berarti memang ada kasus-kasus yang bukan harus pinter, harus enggak. Ternyata kita harus sesuaikan dengan kultur di daerah itu sendiri. Kalau di Pandeglang, kulturnya harus mantan pemain. Jadi mau lisensinya B, bahkan kalau tidak ada lisensi pun, kalau itu sekelas katakanlah Hamka Hamzah, kayaknya pemain lebih menghargai deh. Iya. Kalau Pandeglang. Iya, tapi kan ada case-case kayak misalnya lisensi itu juga tidak berefek ataupun sosoknya itu juga tidak berefek. Kalau di ini kan lisensi tidak berefek nih. Kalau di ya Yang Pandeglang ya. Tapi kan ada case-case di dunia juga bahwa sosok juga belum tentu bisa gitu loh. Andrea Pirlo secara lisensi oke. nah ya Tesis dia terbaik. Betul. Iya kan Betul. di angkatan dia tesis sepak bola itu yang paling bagus. Betul. Berarti secara ilmu, secara teori oke banget. Mantan pemain siapa yang nggak kenal Andrea Pirlo? Tapi megang tim hancur. Turki hancur, di Sampdoria dipecat, di Juve juga dilepas. Karena ini konteksnya di Indonesia, maksudnya kalau tadi Bang Ari bilang timnas sekarang ke boosting ke Kluivert gitu. Nah aku mau pelan-pelan jelasin dari bawah dulu nih. Oke. Dari grassroots. Kalau di grassroots berarti pemain itu akan melihat mantan pemain, bukan pelatih dengan lisensi bagus. Oke. Kalau dia mantan pemain yang gue pernah lihat di TV, aku percaya nih sama dia gitu. Nggak berani macam-macam. Berarti kepercayaan ya? Trustnya. Oke. Nah, aku juga pernah lihat Persib ketika juara waktu itu. Aku ngobrol sama Bang Firman Utina. Bang, kok Persib bisa juara? Kan waktu itu pelatihnya Pak Jajang sebetulnya belum pernah
punya pengalaman lebih di Liga Indonesia lah ya. Dia kecuali di Pelita ya. U21 terus belum mungkin di senior pertama kali di Persib saat itu. Kata Bang Firman, di Indonesia mah asal ruang ganti lu aman, ada pemain senior saat itu kan pemain seniornya Bang Firman, Bang Jupe, Bang Supardi, Bang Ridwan. Ya. Mereka yang pegang Persib tuh semuanya tuh, tidur di mes dan segala macam. Di Indonesia mah asal kompak juara insya Allah kata dia. Asal kompak juara. Asal kompak juara artinya taktik. Pak Jajang juga kadang-kadang taktik gimana Firman aja deh gitu. Oh, termasuk kayak Sriwijaya di bawah Kasar tadi ya. Seperti itu contohnya. Kasar diserahkan kalian komunikasi, saya pikir selebrasinya. Tapi itu nyata banget cuma. Pas Kasar kita nanya loh, coach waktu itu apa? Terserah pemain aja. Saya mah yang penting selebrasi. Iya, iya. Tapi paketnya paket sama kan? Paket Bang Firman, Paketnya paket Ridwan. paketan pemain senior. Jadi Gitu. mereka yang bisa handle pemain Bawah. di bawahnya, mereka juga udah punya pengalaman lebih ya. Nah, di era 2012 sampai 2014 itu aku merasa oh ternyata formula untuk juara Liga Indonesia asal tim kompak itu kayaknya ruang ganti aman itu bisa juara. Saat itu Bang Firman pegang Sriwijaya sama Persib kan. Ya. Dua-duanya dia juara. Termasuk paketan dia di Arema juga kan. Iya. Banyak pemain muda tapi tulang punggungnya ada beberapa senior lah. Dia bilang asal kompak tim sih bisa juara gitu. Artinya kalau di melihat fenomena itu sebetulnya pelatih siapapun itu asal pemainnya bisa ngatur di lapangan dan kompak itu udah tugasnya udah hampir mudah lah gitu. Kasar tadi tinggal pikir selebrasi gitu. Iya. Pak Jajang tinggal pikir ganti-ganti sedikit. Walaupun level dunia. Nah, kalau level dunia kayaknya nggak berlaku taktik ini. Harus pakai taktik benar juga loh kalau level dunia. Tidak bisa hanya komunikasi. Tidak bisa hanya komunikasi dan sosok. Maka yang terjadi kemudian dengan hadirnya Patrick Kluivert ini arahnya yang mana nih? Opsi A apa opsi B nih? Opsi Patrick Kluivert dihargai oleh pemain yang notabene diaspora dari Belanda. Itu yang akan terjadi. Itu akan terjadi. Itu hal yang tidak terjadi selama kepelatihannya Sintayong. Saya melihatnya seperti itu ya, karena ada perbedaan kultur mungkin antara Korea Selatan dan iya. Eropa. Dalam Dalam hal apapun, dalam disiplin, dalam hal Kehidupan juga beda Iya, lah, pasti. ya, artinya itu bisa sesuatu yang mungkin pada akhirnya harus kita pahami gitu ya. Iya, Iya, itu. jadi maksudnya berarti kan boosting itu itu dari sisi itu loh, dari sisi komunikasi itu bisa jadi boosting buat pemainnya. Ide untuk pemain diaspora ini sebenarnya itu request dari sebelum-sebelumnya ya kalau kita mundur ke belakang. Itu sebenarnya requestnya Coach Sintayong atau sebenarnya memang sebuah skema yang mau dibangun oleh PSSI? Coach Shin. Kalau dan PSSI zaman sebelumnya kan. Iya, kalau Naturalisasi dari- kan yang mulai Pak Iwan Bule. kalau dari berita yang kita tangkap dan beberapa wawancara-wawancara kan coachin misalnya, aku butuh striker nih. Nah, timnya PSSI mencari nih striker yang diaspora yang secara Ya. umur, secara darah ada. Dikasihlah beberapa nama. Coachin ini ada nama ini. Misalnya coachin tinggal oke gitu. Jadi Artinya bukan sesuatu yang dipaksakan kepada Coach Sintayong, ST ya, bahwa kayak kamu harus pakai pemain diaspora ya. Enggak, karena Itu itu- memang bagian dari skemanya dia. Iya, pasti coachin yang minta awal. Iya, kesepakatan awal dari PSSI sebelumnya ya, bukan PSSI yang ini ya. Itu kan kesepakatan awal ya. Mereka mau bangun program, programnya diaspora deh. Karena dengan orang-orang yang mengurusi itu juga, Iya. kita wawancaranya kebetulan memang mereka tuh mendata dari lama banget, dari zaman mereka kuliah di luar itu punya data saintis, teknokrat yang berdarah Indonesia itu siapa aja sih. Nah, kebetulan PSSI punya programnya nih, mereka perlebar itu. Yang pemain bola juga siapa aja sih. Jadi base datanya itu Udah gede. ada semua. Nah, cocoklah program ini dengan pelatih juga. Oh ya udah, saya butuh striker kok gitu. Berarti problem utamanya Coach ST itu benar-benar murni hanya komunikasi, hanya itu. Kalau yang saya tangkap sih komunikasi dan perbedaan kultur antara Eropa dan Asia. Oh, pada akhirnya ya. Pada akhirnya, jadi makanya Pak Erik melihat itu ya udah kita samakanlah kulturnya gitu. Dengan membawa Indonesia sampai sejauh ini itu sebenarnya ini nggak sih, maksudnya kan yang namanya kita bekerja pasti ada permasalahan kan ya, pasti ada gitu. Tapi kan yang kita lihat kan kemudian adalah hasilnya bisa sejauh apa gitu, raihannya gitu. Iya. Iya nggak sih? Maksudnya antara hal yang kita sudah dapatkan sejauh ini dengan konflik yang kemudian dihembuskan, kalau buat saya itu ya dihembuskan gitu. Memang itu cukup valid gitu untuk kemudian melakukan perombakan. Perombakan ya? Iya. Karena kalau aku melihat sih Pak Erik melihat peluang kan keputusan terakhir di ketum PSSI mungkin ya dan di PSSI ya yang dia meneruskan atau dibuang atau dipecat atau diganti dan sebagainya. Pak Erik kayaknya melihat peluang ada jarak 4 pertandingan kita masih bisa lolos ke Piala Dunia kayaknya melihat Secara itu. langsung.
gitu. Jadi Awalnya targetnya lolos ke round berikut, peringkat 3 atau 4. Wah, ini kesempatan nih. Apalagi ya boosting yang saya lakukan biar targetnya naik ke peringkat 2, lolos langsung. Kalau boleh tahu nih coach. Oh, saya ini kan penonton awam aja kan. Saya ini netizen. Anda kan ketua supporter Persigubin Gunung Bintang. Waktu itu kan ada ketua supporter. Persigona, Apa tuh? Persatuan Sepak Bola Gunung Nona. Ada di sana daerah-daerah pemadam. Ada Gunung Nona, daerah. Daerah pemadam. Iya. Apa tadi saya mau tanya? Sintayong. Sintayong. Iya, apa yang saya mau tanya soal Sintayong? Sintayong, apa yang saya mau di tanya? pertandingan terakhir nih. Awam. Oh ya, saya Awam, ini ya. kan sebagai Penonton sebagai awam. Nih, sebagai penonton awam. Boleh nggak? Maksudnya ini kan yang akhirnya merebak ini kan yang kita tangkap kan. Oh, ada permasalahan komunikasi antara Coach Sintayong dengan pemain. Oke. Iya kan? Apa yang kemudian terlihat kasat mata gitu kayak, oh ini jadi nggak ada nih, ini jadi nggak ada nih. Kalau aku Bang melihatnya dari skema besarnya. Ini sama kalau kayak pemain katakanlah dari awal kipernya Hernando nih. Hernando Nadeo di kualifikasi 1 Nadeo Hernando, kemudian kualifikasi 2 Hernando Nadeo, kualifikasi 3 Pak Erik dan tim PSSI melihat bahwa kayaknya bisa kita boosting nih dengan kemampuan yang lebih dari Nadeo. Atau Hernando Ari atau Riyandi digantilah oleh Martin Pas. Nah, itu kan nge-boosting. Nah, kalau gambaran besarnya mungkin di sisi pelatih pun juga. kayak gitu. Round 1 Sintayong dan tim, round 2 Sintayong, round 3. Nah, ketika jarak kita 4 pertandingan lagi ke Piala Dunia, kita boosting deh. Itu sama yang dilakukan Martin Pas masuk atau Jai Idzas masuk menggantikan Fahrudin yang gitu-gitu. Nah, di sisi pelatih, yaudah kita boosting lagi dengan Patrick Kluivert dari Lanzat dan Alex Pastor gitu. Jadi kalaupun ada masalah di komunikasi dan sebagainya itu mungkin alasan lain. Cuman aku melihat garis besarnya pengen nge-boosting karena ini tinggal 4 pertandingan dan ada peluang lolos. Berarti coach menangkap bahwa ini untuk boosting loh ini. Iya. Ya. Apa yang membuat Kluivert dan kawan-kawan selain faktor komunikasi ini ya, kan faktor komunikasi let's say oke lah bisa mempermudah komunikasi. Tapi secara skema pencapaian dan lain sebagainya apa yang membuat di antara segala macam pilihan ini Kluivert yang dipilih? Misalnya kita punya opsi kayak mungkin ya, saya tidak tahu apa Van Bronckhorst juga mungkin masuk atau siapapun beberapa pemain yang mungkin ada di. Dia sih maunya Van Bronckhorst. Misalnya Iya. Tapi kemudian apa yang membuat Coach Ripan iya sih Kluivert bisa menjadi boosting ini selain hanya masalah komunikasi. Nama besar. Nama besar tentu. Ya selain nama besar dan komunikasi itu. Maksudnya kan mereka kan tidak turun di lapangan kemudian wah pelatihnya Kluivert kasih menang. Enggak dong. Iya. Pasti ada apa namanya magic Kluivert dan tim. racikan Berarti kan harus lihat background. racikan pelatih ini gitu yang membuat kayak oh iya sih boosting kalau yang itu gitu. Dibanding STY. Let's say STY pernah ngalahin mungkin apa Jerman. Pernah memimpin tim di Piala Dunia dan kualifikasi dan lain Asia. sebagainya. Nah, Punya apa CV nih ya. secara handlingnya mereka di lapangan yang bisa membuat bahwa iya dia boosting kok gitu. Kalau secara taktikal, aku nggak terlalu berharap juga karena tinggal 4 pertandingan terakhir juga kan nggak bisa ganti taktik yang ekstrim ya, bakal ngubah banyak hal gitu. Cuman kayaknya itu pengen bikin keharmonisan di tim yang notabene banyak diaspora. Dia pengen stabil dulu nih si Rongganti nggak ada riak-riak. Kalau kemarin kan sempat ada riak-riak segala macam gitu. Dia pengen melihat itu pemain nyaman. Jika pemain nyaman, kemungkinan jalan ketika bermain itu lebih enak lagi gitu. Seperti yang tadi saya Ini kita contohkan. bicara Indonesia aja maksudku. Iya. Maksudnya bukan nyaman saya Bukan! Nyaman! Orang lagi serius-serius karena sudah terlalu serius. Ronaldinho anjing dia. Oh saya kaget tadi saya kira pemain nyaman. Oke, pemain Bukan. Indonesia. Nyaman. Ya sorry, karena sorry. kalau aku lihat ke tadi kasus Persipan, ke kasus Persib Bandung, itu Sriwijaya FC. cukup menjadi Iya, faktor ketika yang pemain nyaman itu kayaknya dia akan lebih 100% ya. Ya, Ketika lebih pemain potensinya bisa ketika lebih. pemain bahagia kita ganti bahagia aja. Ya. Bang. Ketika pemain Bahagia. Dia akan enjoy. melakukannya lebih dari 100% lah. Kayaknya cari probabilitas Gitu. itu dibanding Mungkin ya, sama mungkin. yang Jadi mungkin faktor, ini juga ya. faktor memegang ruang ganti sehingga pemain implementasikan di lapangan juga gigih, ngotot dan lain-lain gitu. Bukan sekedar taktikal. Mungkin Tapi- boostingnya lewat situ. Gitu. Tapi saya pikir sih maksudnya bisa dimengerti juga bagaimana kegundahan publik ya untuk Iya. sampai sejauh ini karena kan Sintayong sudah punya background, sudah punya sudah bisa bawa Indonesia sejauh ini gitu. Betul. Sejauh ini. Sementara Kluivert kan dari background juga Ya.
Coach Ripan yang mengikuti sepak bola aja nggak tahu nih taktiknya dia itu sebenarnya apa yang apa yang bisa dia berikan gitu yang akan jitu. Tapi ya sudah ditentukan kita bukan pengambil kekuasaan, tetap dukung timnas saja. Dan saya pribadi juga sih tidak merasa harus meragukan seseorang yang kita tidak tahu. Maksudnya, Betul. Kita nggak tahu, tapi bukan berarti makanya kita perdebatannya kan stop di ketika dia belum sign kontrak. Ketika udah sign kontrak apa lagi yang kita mau tinggal lihat hasilnya kan. Kalau aku coba tadi cerita dari awal yang Pandeglang kan sempat ada pelatih lisensi A gitu, kemudian ke lisensi B gitu. Secara lisensi kalah, cuman secara background karena dia mantan pemain, dia dihargai oleh pemain dan pemain ngelihat dia gitu. Nah mungkin itu yang sedang dicari itu yang mungkin bisa terjadi karena sepak bola tidak hanya sekedar taktikal. Iya, kalau dia lebih melihat banyak komponennya, tapi komponen-komponen detail kayak semangat pemain, mau mau disuruh lari 90 menit. Itu juga faktor penting dibandingkan sekedar taktikal. Misalnya taktikal defense tapi pemain nggak mau ogah-ogahan untuk bertarung sekuat tenaga ya jebol-jebol juga gitu. sama mungkin ada faktor-faktor ketika pelatih di depan bench itu kan bisa bikin segan wasit, bisa bikin segan pemain lawan. Ibaratnya misalnya ketika ada kesalahan di lapangan, misalnya kita taruhlah ambil contoh, mungkin ya ini maksudnya Coach Ripan. Ketika ST yang berteriak marah, pemain mungkin masih ada ego. Tapi kalau Clifford yang marah, pemain mungkin bisa nurut gitu. Karena kalau Roberto Mancini yang marah? Siapa? Kalau Roberto Mancini yang marah? Itu pakai Arab Saudi disepukul semua. Sudah dipecat. Kalau kasus Mancini kan sebetulnya tidak ada darah bang dari Italia ke Arab gitu. Iya. Kalau ini kayak masih Belanda sama ke Belanda. kayak Klinsmann ke Korea, Korea Selatan gitu. Makanya sebenarnya PR dia itu adalah bukan memegang ruang ganti Clifford. Pemain-pemain ini kecil mengidolakan Clifford juga. Yang menjadi masalah yang cukup mengganggu di saya, apakah dia semengenal lawan-lawan di Asia seperti STY mengenal lawan-lawan di Asia? Iya, kalau itu ya. Karena kalau dia mau main terbuka, mungkinlah dia taruh main di Belanda dengan sistem terbuka. Karena timnya juga bermain total football sama. Tapi kalau kita menghadapi Bahrain yang bodyball, patahin kaki, sikut sana, sikut sini, ulur-ulur waktu, apakah itu dia mengenal karakteristik Bahrain? Lawannya, ya. Terus kemudian China, itu yang menjadi di saya gitu. Tapi harusnya 2,5 bulan dia bisa lah menganalisa itu. Iya, Apalagi timnya. kan master kelasnya sebenarnya di Alex Pastor kan, secara taktikal. Jadi dan sebenarnya kita bagaimana masih bermain. tetap boleh berharap bahwa ini adalah hal baik, boosting ya. Ya, kalau mau aku tidak melihatnya, mau. iya, karena sudah dipilih Kluivert menggantikan Sintayong, jadi ya mau nggak mau. Iya, saya tuh lebih ke nggak suka cara, waktu dan cara sebenarnya. Iya. Kenapa? Caranya itu kan ST juga udah bilang sebenarnya bahwa dia baru tahu dipecat itu sore. Oh, kalau itu mah stylenya Indonesia. Iya, maksudnya cara ini tuh berulang-ulang. Kasus Benfica itu, masih ingat Benfica ya? Kasus pelatihnya diperlakukan tidak adil. Dia bersumpah untuk tim ini tidak akan meraih juara di Eropa selama 50 tahun. Sampai sekarang final Nggak juara-juara. final UEFA Champions hancur gitu. Kayak Muntari. Iya. Apa? Muntari ke Buffon. Gol Muntari. Tapi kan Buffon tetap. Nggak pernah. usah lah disama-sama. Itu belum lewat garis kok. Nggak pernah juara champion. Nggak kayaknya. pernah lewat garis kok. Nggak lewat garis. Apalah juara champion. Dia juara dunia. Dia juara dunia. Udah santai aja. Tidak semua hal harus dijuarai lah. Maldini Champions butuh sih. Maldini juga juara champion, tidak pernah juara dunia. Dia nggak pernah juara di Eropa, Champions dan Euro. Iya. Dia keluar baru Euro. Dapat Itali. Makanya. Baru Juventus champion musim ini. Enggak. Coach, kita Sabar dulu, sedikit saja. apa tuh? Wih, aneh. Sedikit Buzzer- saja. buzzer ya? Bukan buzzer, saya tuh hanya pengen Anda di mengurai. ini agensi Korea ya? Biar kita siap-siap aja nih, biar kita siap dengan segala kemungkinan. Masalah harmonis di ruang ganti, ya, harmonisasi di ruang ganti. Memang seluruh pemain itu merasa tidak cocok dengan kepemimpinannya Coach STY, atau sebenarnya ada beberapa pemain yang justru punya solidaritas dengan Coach STY gitu. Karena maksudku jangan sampai malah blunder pro dan ya. kontra juga kan ketika yang masuk Patrick Kluivert yang kita berharap bisa dihormati sama pemain yang Ternyata yang kembali. lain. Ternyata juga mungkin ada separuh pemain kita yang sebenarnya lebih sudah bersemangat gitu dengan skema yang selama ini dijalankan gitu. Kalau aku soal ruang ganti nggak terlalu tahu ya, tapi kalau menghitung key player aja, pemain kunci di timnas kan sekarang hampir
9 pemain kunci atau 10 itu dari diaspora kan. Mungkin itu yang diambil sampelnya, diambil yang terbanyak bakal Starting nyaman 11 ya gitu. Starting 11. Dan misalnya kayak pemain yang beredar di Liga 1 juga Clifford ini bos gitu. Apa alasannya tidak menghormati? Kesal mungkin dipecat STY, tapi ketika dia bisa memberikan segalanya untuk Clifford, ya dia juga mau lah gitu. Ya tapi kan ketakutan Bang Ari adalah Clifford ternyata pemainnya ternyata ribut juga gitu, bukan? Iya. Justru yang semangat jadi nggak semangat. Iya, tapi kan targetnya sebenarnya 4 pertandingan ini kan. Cash di mana-mana ketika pelatih baru datang itu boosting itu pasti ada gitu. Terakhir sebelum kita lompat ke hal-hal yang lebih menyenangkan, terakhir. Kalau dalam 4 pertandingan ini ternyata Indonesia tidak meraih hasil maksimal. Artinya kita tidak lolos Piala Dunia. Round 4 masuk round 4 ataupun tidak lolos. Pokoknya kalau kita tidak lolos, tidak sesuai dengan tidak harapannya lolos langsung kita. ya. Iya. Tidak sesuai dengan harapannya kita, apa yang akan terjadi? Tergantung kalahnya. Kalau kalahnya tipis-tipis dan dengan perjuangan yang bagus, aku sih yakin bakal lanjut. Oke. Tapi kalau kalahnya ancur-ancuran kayak di AFF kemarin kita itu kalau lihat karakter di Indonesia itu bisa dipecat. Bisa ganti lagi ya. Katakanlah pertandingan 4-0, 5-0, 4-0 kalah kita semua. Aduh, itu diganti sih. Kayak orang pasti akan bermimpi kayaknya kalau di STY nggak akan segini udah pasti gitu ya. Kecuali tipis-tipis atau masih ada harapan sedikit. Pembuktiannya adalah pertandingan pertama dan kedua. Ya Australia. Aku kedua sih. Kalau pertama Australia aku masih susah sih kayaknya. Iya, tapi kan itu harapan orang. Kita bisa tanah Australia imbang di sini. Iya, tapi dengan Clifford bagus-bagus dengan Clifford tetap datang pada saat momen Natal ini sih. Iya nggak sih? Maksudnya Natal loh. Dia lagi Natal loh, tapi dia datang loh. Kita harus berharap sih bahwa dia memang pengen membawa bangsa Indonesia ini menuju kejayaan. Clifford pasti akan bekerja keras. Iya, karena siapapun pelatih kan kita pasti pengen timnas menang. Betul. Natal dia tinggalkan demi Indonesia. Cara kenapa, bagaimana diperdebatkan nggak masalah. Menurut Anda punya pendapat apa, saya punya pendapat apa, tidak masalah gitu. Karena ini kan memperdebatkan apa, bagaimana, kenapa, siapa. Dipecat, oke, kita udah move on dari dipecat, diumumin. Si Clifford. Kenapa Clifford? Anda berharap Van Bronckhorst. Saya berharap siapa gitu. Coach Ripan berharap siapa. Kok Clifford yang muncul? Kita berdebat siapanya. Habis itu desain kontrak, ya udah. Kita lanjut lagi, tetap mendukung timnas. Orang lawan Pemuda Gereja Australia aja kita dukung. Jadi waktu udah membuktikan apapun yang terjadi. Apa kira-kira skema yang akan diterapkan Clifford ke depannya? Gila. Apa? Gila. Kalau Coach Ripan kayak Aiman Wicaksono. Gila. Maksudnya kan biar kayaknya seru deh, karena saya sudah capek dengan pembicaraan bahwa timnas akan loyo. Maksudnya ini kita optimis aja dah. Kira-kira apa nih yang akan misalnya nih beberapa pemain yang kemarin mungkin sudah tidak cocok sama STY balik lagi misalnya. Kalau itu Siapa nama-nama yang udah ada sinyal. Elkan Bagut pasti dipanggil lagi. Elkan pasti dipanggil lagi. Iya, harusnya sih ya. Cuma ada satu hal yang menarik ya. Si Clifford kan udah bilang bahwa dia akan menonton Liga 1 di depan ini ya. Siapa potensi yang dia lihat yang kita nggak pernah ada di radar timnas? Itu yang saya penasaran nih. Kevin Cox, mudah-mudahan dia nonton Kevin Cox deh. Itu yang saya penasaran sebenarnya. Sumpah. Ini siapapun yang dekat dengan Coach Clifford ya sekarang ya, tonton video-videonya Kevin Cox. Nyawa dalam tim itu, Bang. Kalau kita bicara harmonisasi ruang ganti, saya jamin Kevin Cox bisa bawa. Dalam 1 bulan ini, Kevin Cox sudah hiatus 2 kali. Dia hiatus. Tiba-tiba ada berita pemecatan STY. Dia comeback. Terus habis ini sudah ada lagi beritanya, dia hiatus lagi. Jadi dalam bulan ini dia udah hiatus 2 kali. Kalau dia dipanggil sama Coach Clifford kan kita berharap dia keluar dari hiatus. Karena dia sama Coach STY udah terlalu dekat. Dia udah tukeran nomor. Coach STY yang minta nomor Kevin Cox. Itulah. Itu yang saya curigai. Waktu di AFF kita harus kehilangan orang seperti Kevin Cox loh di tim gara-gara ini. Waktu di AFF ini ya, di Vietnam Kevin Cox kan pergi tuh ikut tim, tapi kan dia diculik di kamar mandi ya. Itu STY udah di bis mau jalan, karena lihat Kevin Cox, STY turun loh. Salam peluk dulu baru STY naik lagi. Kevin Cox. Itu coach. Nggak sih kita kehilangan sosok Kevin Cox di timnas. Tapi gitu. Clifford kayaknya akan memperbaiki. Kemarin dia udah kasih uang rokok. Kevin Cox. Kevin Cox tuh lebih cocok ke bahasanya Clifford atau bahasanya Sintayong? Ke bahasanya Clifford. Karena Kevin Cox. Kevin Cox itu lebih Belanda ya. Ke Clifford. Kecuali kalau dia Kevin Tayong. Saya sih berharap ya, maksudnya saya
nggak usah neko-neko lah. Kita mah bodo amat sama nasibnya STY, nasibnya Kluivert. Saya Yang kita pengen tahu itu Indonesia masuk Piala Dunia. Ya dong, simpel. nonton Piala Dunia di Meksiko memang kelas ya. Kalau Iya aku kan? sih coba-coba ini ya, Kalau kita lolos kan main di Meksiko atau Amerika atau Kanada. cocok pergi. Ya gue sih coba menakar. Cocok kemana? Ke Amerika, Kanada. Oh iya, Amerika Kanada. Meksiko tidak cocok saya. Daerahnya terlalu keras. Terlalu banyak mafia. Saya tidak cocok ya. Amerika aja. Coach. Pemain Indonesia Timur, kira-kira ada nggak yang punya prospek nih ya untuk kedepannya lagi nih? Yang sekarang di Liga Yang 1 sekarang di Liga 1. Ya, adalah. siapa? Kan dulu kan orang selalu bilang, wah timnas setiap kali timnas kalah ini kan adalah bahasa-bahasa kurang pemain timur. Tidak, itu saya ini ya. Tidak, ini sama dulu sama dengan Sama. Coach Ripan. Iya, Kalau kita betul. ini sama-sama timur. Betul, bahasa-bahasa yang tadi tuh. Dari Iya. timur. Itu terjadi dari saya kecil di Makanya. timur. Dan itu dari orang timur tuh. Iya. Kita bisa nonton bareng timnas, tapi yang didukung cuma misalnya Ortisan. Iya. 10 pemainnya tidak didukung. Misalnya yang gol Ortisan semua kali ini. Kalau yang kasih gol Bambang Pamungkas, biasa saja tuh. Betul, itu. Itu kenapa tapi, ya? Tapi kan maksudnya itu juga ada bahasa dari teman-teman yang lain yang bukan timur kayak orang timur tuh selalu jago-jago. Itu kan Iya. stempel yang dikasih ke kita kan. Sekarang yang beredar. Stempel yang dikasih ke orang timur itu orang timur tuh main jago-jago. Kita kalau sudah masuk lapangan tuh, oh masuk bang. Padahal kita juga banyak yang bodoh. Termasuk saya juga bodoh main bola gitu. Kalau aku pegang satu sekarang, calon bintang ini harap dicatat. Anaknya Ricardo Salampesi, Reno. Kemarin cetak gol Cetak gol debut di Liga 2. di Persipura. Dia beda dengan pemain-pemain timur lain, lebih teknik kalau Reno. Tapi kan Flamboyan. Tapi kan dari bapaknya juga begitu kan. Iya, Betul, dari Ricardo. Kakak Ricardo juga kan flamboyan dari dulu. Kemarin Memang tipikal striker pemainnya. bagus. Dan dia diasis oleh mantan striker terbaik Indonesia. Marinus Manewa. Dia cetak gol di depan kakak Boas, kakak Ian Luis Cabes, kakak Tipa, Ricardo di bench. bapaknya Ricardo Salampesi di situ. Dia cetak gol di depan mereka. Reno. Ini. Bagus, flamboyan. Dia bukan tipikal striker yang Lari lari terus. atau apa. Dia tipikal berpikir. Dia umur berapa? 17, 18, atau 17. 17. Kira ada kemungkinan nggak dia dipanggil sama Belum. Patrick Mungkin Kluivert? akan tercium di U20 atau Iya. U17 dulu. Karena kan kakak bos waktu itu kan dipanggil masih di usia sangat muda sekali. Betul, di 17 dulu. Tapi kan itu anomali. Beda kasus itu ya. Itu anomali. Anomali pelatih baru datang, dia pengen ngecek. Makanya saya penasaran, Kluivert setelah berkeliling ini 1,5 bulan lah paling nggak, karena bulan siapa depan ya? dia baru mau nonton Liga 1 kan. Siapa yang masuk di radar dia? Karena terakhir yang kita punya yang tidak pernah masuk di timnas, Malik Rizaldi. Dan ternyata cukup oke nih. Nah, di Kluivert ini, siapa yang akan dia bawa dari Liga 1 gitu? Untuk main di timnas bahkan atau mungkin Liga paling nggak 2 ya. kasih kesempatan gitu. Itu seru sih, pengen lihat itu aja. Kalau lihat persaingan antara pemain yang dari Belanda dengan yang produk asli Indonesia, sebenarnya kesempatannya kita kan justru di pemain yang sangat muda kan, sangat muda usia nggak sih? Yang Indonesia maksudnya. Iya, yang Indonesia untuk itu. Iya, tapi sekarang yang Indonesia pun lagi bagus-bagus juga mereka. Yang sepantaran sama Dia yang sepantaran sama tim yang sekarang kan masih banyak tuh yang nggak ke bawah kayak Alfrenda Dewangga, Ricky Kambuaya masih. Ini tuh nasional poolnya memang Sintayong bagusnya selama 5 tahun bikin nasional pool gede banget. Dan dia tinggal copot-copot ya? Dia tinggal ganti aja sebetulnya dan bagus-bagus semua. Sangat bagus-bagus bahkan. Tapi tetap kalau dibanding dengan pemain-pemain yang naturalisasi, Iyalah, jauh sekali. Maksudnya gapnya jauh sekali. Lumayan. Lumayan lah ya. karena mereka di Belajar bolanya di sana. iya, Iya. kompetisi Iya, itu. iya. Fasilitas yang didapat mereka dari kecil jauh banget langit dan bumi dengan fasilitas yang didapat di Indonesia pemain-pemain muda ini. Kayak Ali Iya, Gizi. tapi maksudnya kita kan selalu bilang kalau pemain Indonesia itu kalau masih di kelas usia gitu selalu bagus gitu. Mungkin nggak matanya Patrick Kluivert untuk bisa melihat potensi itu. Yang justru makanya saya bilang ketika usia-usia sudah mungkin 21 ke atas kan mungkin sudah tampak gapnya gitu kayak keteteran gitu. Tapi justru makanya saya bilang tadi, justru yang di usia-usia muda ini kan biasanya yang lebih kayak pelatih melihatnya itu dengan sudut pandang potensi bukan pencapaian gitu. Kalau melihat, nah sekarang justru Bang si Sintayong ini kan bikin banking juga di U20, U17 bersama Coach Indra Safri bersama Nova Arianto kan sebetulnya kalau yang anak-anak muda udah ke banking hampir semua sih. Jadi kayaknya nggak akan ada nama baru deh gitu. Kalaupun ada 1-2 ya. Iya, paling ya Jan Steven itu pun kita udah tahu Jan Steven bagus di junior. Donitri kemarin sudah dicoba-coba kan seperti itu. Maksudnya justru nama baru mungkin dari Liga 1 justru kalau kata Mama tadi kayak Sintayong nemu Malik Rizaldi karena kalau yang
national pool U19, U17 itu udah hampir ketahuan Udah ada semua datanya sih. gitu loh, datanya Reno tuh. udah ke data kan, udah hampir masuk Piala Dunia saat itu. Terus siapa lagi sih pemain-pemainnya pasti itu juga. Jadi kalau di usia muda kayaknya tidak akan ada kejutan, tapi dari Liga 1 yang akan ada kejutan. Iya, saya penasaran dari Liga 1 siapa nih yang akan Di masuk. bawah. Ke bawah. Kalau yang national pool itu udah di set semua kan. Iya. Dulu kan pengen berjenjang kan rencananya dari 17 naik ke cepat, naik atas gitu. Cuman jenjangnya ini akhirnya sekarang harus putus karena Sintayong sudah tidak ada, cuman masih ada Indra Safri, masih ada Coach Nova kan di bawah. Iya. Jadi kalau saya nggak ada nama Coach baru. Nova juga kan diisukan masih tetap ya Ke senior ya? Senior di timnas sebagai asisten pelatih. Berarti kan komunikasi yang dulu dengan yang sekarang bisa jadi penghubungnya Novarianto gitu. Kalau itu benar gitu, benar terjadi. Masalahnya ini kita kan nggak pernah tahu style. Kalau saya pribadi ya tidak tahu Coach Ripan. Saya tuh tidak pernah terpikir kira-kira skemanya Coach Patrick Kluivert ini seperti apa, sehingga kita tidak bisa punya gambaran kayak kayaknya ini bakalan dimasukin deh, ini kayaknya ini dia akan suka pemain ini. Iya, kita nggak belum sih? tahu gambaran Belum, apa Iya. gitu ya. Jadi Dia kita mau- makanya ini justru menarik banget menunggu line up-nya Kluivert dengan komposisi pemain kita saat ini nih, kira-kira justru yang lokalnya siapa? Karena saya tuh justru kalau yang yang pemain-pemain naturalisasi, udahlah mereka itu bermain karena dengan kelasnya gitu, dengan takarannya masing-masing. Yang menarik itu justru pemain lokal yang berhasil tembus ke ya. line up Saya masih pertama ini berharap siapa aja nih? Jakob Sayuri punya tempat tetap di sisi kanan. Di timnas. Karena dia tidak pernah gagal sih selama diberikan kesempatan. Iya. Waktu Piala Asia salah satu yang terbaik. Asis dia ke Marcelino kan lawan Irak. Yang gol ya. Terus main bagus. Mungkin di Australia dia keteteran tuh ditarik akhirnya. Itu doang gitu. Selama diberikan kesempatan kan Jakob selalu tampil beda lah di sayap kanan. Nah, dan sayap kanan kita kan masih kosong. Yang di Kalau atas, main ya. 4-3-3 kan, winger kanan kan hampir nggak ada. Jadi mudah-mudahan Jakob tuh Masih dapat bimbingan baru di bawah Kluivert kayak apa gitu. Inilah mental-mental orang timur nih. Selalu hanya perhatikan Jakob Sayuri. pemain orang Enggak, timur. Ini maksudnya dia yang bicara sendiri. Kita tidak perlu bahas. Kita tidak perlu bahas Rizky Ridho karena udah membuktikan memang bagus. Ridho kan favorit saya di tim ini Ridho. Sekarang bakal dapat tempat nggak di Kluivert? Seharusnya dengan gaya main begitu, dengan informasi yang dari Jai Ijes, informasi daripada Kevin Dix yang udah lihat Ridho, harusnya Ridho masih dapat tempat sih. Kalau main 4 back? Kalau maksudnya dapat tempat itu masuk di DSP ya. Oh, iya. Masuk di DSP harusnya masih dipanggil lah. Karena Ridho beda bro. Bagus banget itu mas. Itu bagus banget Rizky Ridho. Nah, sama Kevin Kax tadi itu. Apakah masuk? Kevin Kax itu posisinya apa sih? Posisinya? Dia tuh dia gini. kayak Jakob dan Yance. Oke. Kan Kevin Dix itu di sayap kanan, nah dia di winger. Oh, fair dong. Dia posisinya bukan di fair sayap dong. dong, dada. Kita nggak ada playmaker, bro. playmaker, bro. Dia itu spesialis penghangat bangku Ya, cadangan. tapi saya tuh pernah punya pengalaman main dengan Kevin Kax. Iya. Kita main di Jogja waktu itu. Kevin Kax jadi guestnya lah. Kita main friendly match tuh. Saya di tengah, terus kemudian dia ambil posisi memang di sayap. Wingback waktu itu dia pengen coba Wingback, iya. Saya Kiri. juga pernah main sama kiri. dia tuh. Dia wingback kiri waktu itu tuh. Terus saya sempat tanya, Kevin Kax kamu yakin kamu di situ? Bahasa. Oh, dia kan sulit. Kamu yakin Dia kamu? sudah belajar bahasa Indonesia tapi masih Iya, dia jawab it's my position. Oke. Oke, terus kemudian kita main 3 menit. Saya balik, bek kirinya udah bukan Kevin Kax. Kevin Kax sudah tukar. karena dia tuh gini. Dia Kita tuh tukar. Dia sprint. Kevin Kax sprint. Woi, tunggu bola-bola terobosan dari tengah. Pulang Dia capek. balik set sampai tengah. Tukar. dia ini spesialisasinya soalnya dua. Apa? Dia itu kan sayap, main di sayap. Dia itu pokoknya pilihan cuma dua aja. Tergantung mana yang duluan. Kalau bukan dia punya umpan lambung, asam lambung. Pilihannya itu. Makanya dari sayap. Bisa kiri kanan dia. Tapi dia punya adik bagus. Siapa? Adiknya si Kevin Kevin Dix. Kax. Oh, Kevin Dix. Iya, Bukan, Bang. bukan adik beneran ya. Pemain Oh, ada Ipar. Pemain Epa. Iya, Persija. Epa itu. Bagus itu. Epa Malut ya? Persija. Oh, di Persija ya? Persija U16. Adiknya Bagus, Andi bagus. nih. Adik kandung. Iya, bagus. Bagus, Kemarin bagus. cetak gol kan di Epa? Bagus. Itu Waktu bisa itu timnas adik itu. kandungnya. Bisa timnas itu manusia itu. Adik kandungnya Iparnya Kevin Kax. Makin ada alasan kita untuk nonton Nah, lagi. itu yang latih Kevin Kax itu. Iya, itu yang latih Kevin Kax. Kevin Kax yang latih. Oh, ini yang kita sama Kevin Kax. Iya.
Jago memang. U16 deh, Epa sekarang. Iya, di Persija ngegolin di pertandingan terakhir Epa kemarin ya. Iya. Waktu yang Kevin Kats pantau langsung tuh yang ngegolin dia di Persija. Itu. Anda jangan ragu-ragu. Saya tidak ragu sama dia. Saya tidak ragu sama sekali sama dia. Anda Ricky Kambuaya juga kalau cedera kita masih punya Yewen kan untuk menggantikan Ricky Kambuaya untuk Ricky Kambuaya. Coach, tapi Coach, Atmosfer sepak bola Indonesia ini sebenarnya, kalau kau kan sudah sering bicara sama dia. iya. Tapi kan saya belum pernah wawancara dia. Sudah nanti Sport 7 itu kan udah baku wawancara toh. Oke, silakan. Atmosfer sepak bola Indonesia ini menurut Coach Ripan masih menjadi sesuatu yang patut dibanggakan atau mungkin sebenarnya ada hal yang menurut Coach Ripan kayak ini potensi yang tersia-siakan gitu. Dengan atmosfer sepak bolanya kita yang ada sekarang ini. Dengan atmosfer ke pemainnya. Baik pemain maupun semuanya. Kalau ramai sih, kalau melihat ramai, aku melihat sekarang udah nggak seramai zaman Liga Jarum gitu. Iya berasa ya. Kalau dulu tuh kayak Berasa ya? main bola penontonnya ramai, terus walaupun banyak kontroversi ya yang terjadi, entah itu wasitnya gimana, tapi masih ramai Liga Jarum. Sekarang tuh semenjak mulai dilakukan pembenahan, verifikasi stadion yang gitu. Terus Supporter tamu tidak boleh datang. kayak gitu jadi kayak sepi, kayak nggak berasa sih. Menurut aku ya, sebagai kalau melihat liga, kalau lihat kualitasnya dari dulu sama-sama aja sebetulnya, Bang, nggak kemana-mana kita. Kenapa? Masih Bukannya acak-acakan. banyak hal yang juga mulai Baik. disentuh? Enggak. Apanya? Enggak juga membaik. Nggak juga membaik sih menurut aku, sama-sama aja. Masih kayak gitu zaman dulu, masih jadwal udah membaik, cuman kualitas liganya juga belum gitu ya, belum begitu bagus. Jadi Cuman kayak ada penambahan, ada VAR, Iya. lumayan lah gitu. Cuman outputnya belum. Kontroversinya jadi minim gitu-gitu. Cuman kadang-kadang kalau lihat stadion ulang Liga Jarum, dulu rame banget ya. iya. Mau Liga 2 rame, di Bantul rame, Persiba Bantul rame. Liga 3 aja rame. Liga 3 rame, Persiter rame. Kalau sekarang kayak stadion udah mulai kosong. Iya. Ada yang berubah kali ya, penontonnya juga berubah. Udah yang zaman-zaman kita dulu kuliah udah pada tua, nggak pada ke stadion. Iya, Mungkin yang baru muda-muda udah lebih suka menikmati di gadget. dia di gadget, malas ke Iya, stadion. Malas ke stadion. Terus bukan informasi apa, kejadian-kejadian sebelumnya tuh mempengaruhi orang juga. Aduh, stadion nanti Itu, rusuh, iya. nanti apa gitu-gitu. Kalau secara euforia itu, tapi kalau secara timnas yang sekarang membaik banget, sangat membaik. Kalau liga kualitasnya menurut aku sih masih sama sih. Tapi itu ada hubungannya nggak? Maksudnya signifikan kan selama ini kan orang setiap kali ada kisruh di timnas kan selalu bilang, alah bacot mau memperbaiki timnas, perbaiki dulu, liga, ya kan selalu Iya. begitu, selalu dikaitkan. Tapi kalau boleh jujur itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Atau kalau untuk Indonesia sebenarnya nggak ngaruh karena liganya tuh yang kita kejar juga liga-liga yang di Eropa kan? Harusnya ngaruh, tapi kalau aku melihat pengaruh paling terasa ya. Dulu pemain asingnya 3, banyak pemain-pemain lokal yang punya kesempatan. dan bagus. Kalau sekarang pemain asingnya banyak nih, ada sekitar 6. Nah itu tuh pemain lokal jadi 8, 2 di cadangan. tidak terlihat. Bagus dulu itu kita merasa lokal bagus karena nggak ada komparasinya atau bagaimana? Karena ada kesempatan main. Kayak Bambang Pamungkas kan dulu main 3-5-2 gitu. Pemain asing 3 udah pasti back tengah, gelandang nomor 10 sama striker 1. Striker masih bisa main 1 kan kalau 3-5-2. Nah ini Sayap itu pasti Hampir pasti lokal. Indonesia. Sayap, Jadinya kita melimpah di sayap dulu kan. Peluncur-peluncur dari sayap itu ganti-gantian tiap kejuaraan. pasti ada sayap beda-beda bagus. tuh. Pasti ada sayap Pasti ada bagus. lagi yang Playmaker bagus. yang tidak banyak dulu. Playmaker tidak banyak Iya, memang iya. karena dikuasai asing kan di Iya, situ. iya. Nah sekarang asingnya makin banyak nih, bisa ada 6 posisi di situ, pemain asing semua, kita nggak kebagian posisi. Jadi output ke timnasnya sedikit menurut aku yang bagus di striker, bagus di nomor 10, bagus di Sehingga back tengah. kemungkinan kalau misalnya situasi liga kita kayak begini, naturalisasinya akan menjadi habit dong. Iya. Ibaratnya bisa jadi. ketika misalnya pemain yang dinaturalisasi saat ini sudah tidak memberikan kontribusi yang cukup, kita akan Ambil larinya lagi, ambil naturalisasi lagi kan? Iya. Kayaknya. Iya. Artinya liga kita juga mau dibaikin nggak dibaikin juga ya udah. Tapi kan naturalisasi juga pasti ada limitnya, limit habisnya bang. Karena secara aturan juga tidak bisa tiba-tiba kecuali yang main di liga. Saya lihat-lihat kayaknya sekarang banyak ya pemain-pemain Belanda yang sudah naruh bendera Indonesia juga di Iya. profil IG-nya ya nggak sih? Kalau dia punya- Tiba-tiba banyak iya. itu. Kalau dia punya maksimal, daerah Indonesia, karena kan akan melalui verifikasi FIFA. Maksimal di nenek sekarang, nggak boleh. Minimal nggak itu boleh 2 buyut. tingkat, 3 tingkat itu udah nggak bisa. Jadi pasti suatu saat itu akan ada limitnya. Karena dari data itu ya udah yang dinaturalisasi dari data itu, habis itu udah nggak bisa karena udah buyutnya. Maksimal nenek Bang Ari yang harus darah Indonesia. Misalnya Bang Ari keturunan Belanda. Keberapa ya nih kan? ya?
Belanda, Indonesia. Nah, Indonesianya dari mana? Dari nenek atau kakek. Itu bisa, Masih tapi bisa. kalau dari buyut tidak bisa. Sekarang udah nggak Berarti bisa. nih untuk memelihara kontinuitasnya pemain-pemain kita stok dari sana ini berarti harus sering-sering nih kirim orang untuk baku naik di sana. Bukan begitu, Bu. Paling tidak yang bisa nanti berjenjang ya, misalnya taruhlah 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Anak-anak dari pemain yang ada sekarang karena jatuhnya dia udah Ya iyalah, berorganisasi. artinya kalau dia baku naik sekarang 30 tahun lagi, 20 tahun lagi kita bisa panen dong. Tapi sudah pindah ternyata. Data sudah menunjukkan naturalisasi di kemudian hari nanti bukan Belanda lagi tapi di Australia dan Amerika. Oh, lebih banyak baku naik di sana. Sudah Ya kayak ada misalnya data. sekarang di U20 ada perebutan. Udah ada perebutan Australia dan Indonesia Becker ya. Iya, iya. Becker yang U20 ya, bukan Becker senior ya. Itu Australia perebutan. Di Australia dia masuk di dalam daftar yang dipanggil, Indonesia juga. Dia masuk di daftar yang panggil ya, tergantung pemainnya. Tapi kan karena usia muda dia tuh bisa memilih kan. Iya, iya. Ya. Jadi bukan naturalisasi hitungannya, dia memilih mau jadi warga negara apa. Aku tahu sih keresahan Bang Arif. Terus itu liga buat apa kan? Iya, sebenarnya muara pertanyaanku Iya. itu adalah kalau misalnya dia tidak signifikan perbaikannya untuk Ke timnas, kontribusinya untuk timnas, ya artinya sebenarnya kita tidak usah terlalu repot-repot minta PSSI perbaikin liga dong. Wah butuh sih bang. Iya, perbaikannya. Ya kan, Iya. Coach Ripan juga bilang perbaikannya apa juga. Iya. Stadion, kalau Coach Ripan merasa lebih ini dari Liga Jarum, sebenarnya kan berarti kayak Nggak butuh berarti. Ya, Liga butuh ya liga. udah biarin aja. Hah? Ya kenyataannya? Kalau kita ambil contoh ya, berarti harus contoh ya. Oke. Jepang itu liganya tetap bagus. Pemainnya tidak ada yang berkarir di Jepang, yang di timnas ya. Tapi liganya dia ada perbaikan terus-menerus. Oh iya iya iya. Nah itu tuh kan jadi punya banking yang lebih banyak lagi. Karena kan pemain bola itu pasti ada off-nya, naiknya. Kalau dia ada di top level ya taruhlah 5 tahun. Tapi itu Jepang ada kan- lagi yang menyalip. Jepang nggak naturalisasi. Betul. Tapi kan dia punya pemain yang berkarir di luar kan. Iya iya. Tapi liganya kan dia ini bukan Jilik gitu ya, bukan jilik. dari liga universitas Iya, iya. langsung dia kirim ke Jerman semua kan enggak, Jerman, Belanda. Enggak gitu kan. Di liga Dia tetap perbaiki liganya kan. Liganya ambil pemain, industri liganya harus dibagusin. Liga usia muda di bawahnya tuh harus bagus banget. Nah ini juga Scouting. pertanyaan Mat. Liga ini masih gimana posisi liga terhadap timnas gitu maksud gua. Taruhlah kita iya, taruhlah. kalau tidak ada hubungannya berarti tidak valid tuntutan kita untuk kalau mau timnas Memperbaiki, baik iya. perbaikin liga. Ngapain gitu, sudah nggak valid statement itu. Betul, tapi kan tujuannya yang harus Kecuali dibenahi. kalau liga Belanda yang jelek, goblok, liga lu jelek, kita jadi nggak dapat pemain bagus nih. Karena pada saat-saat tertentu atau saat-saat genting pasti kita lebih milih kita naturalisasi deh gitu. Betul, iya, Akhirnya tapi- saya sepakat ya mau Coach Ripan kan dalam hal ini nih. Iya, tapi kan naturalisasi ada limitnya. Ini kan tiga kemungkinan terakhir kan. Iya. Katakanlah ntar bisa ada opsi pindah Amerika atau Australia gitu. Itu kan masih ada pilihan ke situ. Iya, Kecuali maksudnya udah stop kita nggak ke naturalisasi kan dulu. 3 naturalisasi terakhir ini itu udah limit terakhir lah ya. Kemudian oke. dicari Matt Becker, Iya, siapa iya. namanya? Matt Becker Iya. ya? Yang Atalanta. Sekarang main di Iya. Lille. Iya, terus abis itu Jairo sama Romeli. Ole, ya. Iya. Ada siapa lagi di data banking kita yang neneknya ternyata atau ayahnya dari Indonesia? Kan nggak ada. Berarti ini harapannya untuk liga pemain-pemain Betul, yang- makanya liganya harus ini. Misalnya lah kita taruh Jairo datang, Becker di belakang, Jairo datang, berarti stok gelandang kita 6. Ini udah gabungan ya, udah sama Marcelino dan juga Ricky Kambuaya nih, 6 nih. Biasanya kan 4 tuh, selalu yang di bawah. Cadangannya selalu si Ricky Kambuaya kan. 6 taruhlah ketambahan 2. Ada Marcelino, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Nathan, Tom Haye, taruh Jairo. Oke ya, 6. 2, 3 cedera. Kita mau ambil dari mana? liga. Liga. Nah, Liga ini dia punya kesempatan. Ternyata dia bagus. Dia bisa geser Jenner. Dan Jenner Nathan itu di sana tim muda. Belum tentu dia berkarir Profesional dengan panjang dan bagus setiap saat. Karena rata-rata kan strike muda, Jenner muda, Nathan muda, Hubner muda. Indonesia juga muda bagus-bagus kan. Iya. Kita belum tentu peralihan ini mulus. Liga stok gelandangnya keisi asing masalahnya. Nah itu dia karena pemain asing banyak. Kalau liga dibenahi, pemain asing kurang. Kita punya sumber daya yang melimpah gitu loh.
Oh, maksudnya memenuhi liganya dengan pemain asingnya juga gitu. Iya, dikurang-kurang. kurangin Iya. gitu loh. Kalau yang sekarang aku mikir soalnya susah deh. Liganya soalnya gandeng pasti asing juga. Nyari stok untuk di liga tuh emang nggak gampang. Kenapa sih sebenarnya keran pemain asing itu dibuka sebesar itu? Regulasi AFC. Tapi tidak harus diikuti. Kita memilih ikuti. AFC itu membuat regulasi boleh 6 pemain asing plus Asia. Main di Liga Champions. Iya, maksudnya itu kan regulasinya seperti itu. Iya. Tapi kenapa kita kemudian Diikuti. mengikuti itu? Kalau tidak salah kalau bisa diralat. Kalau tidak salah waktu itu karena ada 2 tim yang akan main di Asia. PSM 3 ya. Ya, Borneo ya. PSM Borneo sama apa? Persib ya? Iya. Persib. Nah kalau ini dibatasi 3, mereka tidak akan bersaing di Asia. Kalaupun mereka 6 akan gak adil dengan yang lain. Jadinya udah serempak aja deh. Pakai regulasi dari Asia. Tapi kan regulasi itu juga ada di Jepang, tapi Jepang tidak mau menggunakan full dong. Jepang nggak full ya? Setahu aku dilihat di ininya nggak banyak pemain Jepang yang main di Champions League, pemain Korea di Urawa itu juga banyak. Soalnya kalau dulu kan cari pemain di liga gampang karena asing udah cuma 3 tuh udah pasti, udah banyak itu pasti. Iya. Makanya. Pas striker pasti Opsi ada. banyak gitu. 6 itu memang banjir banget 6 ya. plus 2 bang. 6 plus 2 8. Berarti- 2 itu cadangan, 2 ini hanya bisa masuk gantiin 2 yang di dalam. Regulasi dari AFC-nya 8. Berarti kalau bicara line up kasaran, misalnya ganti-gantian aja berarti Sisa 4 cuma stok. Iya. Selain kiper. Iya. Kiper pun udah asing. Kita nggak ada regenerasi kiper dulu. Iya, Hendro Kartiko, Kurnia Sandi aja itu langsung keganti sampai Kurnia Mega. Habis Kurnia Mega Iya, ada Andri Tani. Sekarang kiper habis. Sekarang kiper habis karena mulai kiper asing hampir semua. Kita nggak ada stok kiper lagi. Sisa yang ya Borneo masih pakai Nadeo. Iya kan? Iya. Nah, pindah Bali ya? Siapa? Borneo kan? Nadeo. Nadeo sekarang Borneo, di kan? Barito. Udah pindah ya? Apa Madura gitu ya, lupa. Nah, itu yang masih pakai itulah kiper timnas kita kan. Selain Martin Nadeo Pas Bali. ya. Iya. Hernando masih dipercaya. Itulah stok kita yang di timnas. Ya, tapi nggak banyak yang Iya, karena Yang memang yang levelnya main sama. cuma itu yang reguler. Itu masalahnya, makanya saya nggak setuju. itu menurut aku liga sekarang kayak liga juga biasa aja ya. Muaranya tidak ke timnas gitu, muaranya rame-rame di situ aja, rame-rame di Iya. Indonesianya aja gitu. Tapi Anda kan ngikutin Liga 1 kan? Ikut Dari kapan? 95. Tuh, Liga Dunhill. Iya, Liga Dunhill, Persib juara. Liga Dunhill. Bandung Raya. Iya, Persib Bandung Raya. Yang pertama Persib. Pokoknya ikut dari Iya, Persib sama Bandung Raya kan? Kenapa waktu itu bukan Bandung Raya pilihannya? Sukanya? Oh, karena Persib itu mewakili Jawa Barat. Kalau Bandung Raya tuh kayak apa sekarang ya? Kota Punya Bandung PT lah. Iya, kayak punya PT. Bukan Bekasan Galatama ya? bukan perserikatannya ya. Betul, perserikatan. Jadi Jadi gak ada perserikatan ya? Tim apa dari Sulawesi Tenggara? tidak ada Di PSM era saja. perserikatan? Hah? PSM Makassar saja. kan? PSM Muaranya Makassar saja. Makassar. iya kayak gitu. Kalau orang timur itu kayaknya kalau nonton bola ya, orang Makassar pastilah PSM Makassar kan, orang Papua Jayapura utamanya rata-rata Persipura rata-rata gitu. Tapi kalau secara keseluruhan kayaknya dua tim itu PSM sama Persipura itu didukung sama semua. Iya, karena mewakili Sulawesi dan Papua. Iya, jadi kayak mau orang Maluku, mau orang NTT juga kadang-kadang kalau nonton Persipura itu dia punya hati di Persipura. Iya. Kadang nonton PSM hatinya Iya, di misalnya PSM. tiba-tiba ada Persibut, abang tetap dukung Persibut. Persatuan Sepak Bola Buto. Iya. Oh, iya. Abang dukung Persibut. Iya. Tapi abang juga dukung PSM karena ini tim yang lebih tua di Sulawesi gitu. Itu saya dalam urusan dukung-mendukung ini akhirnya nggak punya Keterikatan ya. Iya, nggak punya keterikatan secara emosional karena saya PSM maksudnya cukup suka gitu, maksudnya sebagai sesama Sulawesi, Celebes gitu kayak merasa direpresentasikan oleh PSM. Tapi juga karena pergaulanku juga dengan Indonesia Timur lebih luas, Persipura itu juga lekat gitu. Iya. Dengan Persiwa zaman dulu-dulu juga itu kita di tribun dulu jadi ininya pemandu supporternya dulu Persiwa gitu. Terus karena saya kuliahnya dengan lama di Persitoli? Arema? Persitoli Tolikara? Tidak. Tidak ya. Tidak. Tolikara tidak. Tolikara tidak. Saya belum pernah. Persinduk? Dengan Arema dulu. Oke, karena kuliah di Ya, situ. Arema yang baik ya, Arema yang bukan Wits. pembodoh. Menurut Anda mah. Ya kan satunya kan memang Arema yang harusnya diadil ya. Nah, dengan Arema yang benar dulu itu kita juga cukup punya solidaritas gitu karena kita kuliah lama Kuliah di di sana. Malang, ya. Nah, Arema dulu temenannya sama Persija.
ya kan? Jadi dulu kalau lihat Persija juga itu kayak, seru juga nih Persija. Jadi kita ngikutin juga itu beberapa pemain-pemainnya Persija gitu kayak, ini. Nah, terus saya juga tuh sempat suka sama Sriwijaya FC dulu. Jadi saya tuh kayak Mas, terlalu jauh. makanya Sriwijaya, Mas. jadi saya tuh tidak punya kesetiaan sama satu tim itu kayak, saya itu ini Tapi banget. itu terjadi juga di misalnya Jawa Barat itu, walaupun ada Persipan Pandeglang, ada pun apa, muaranya itu Persib Bandung pasti di hatinya orang Jawa Barat kan. Iya. Sama. Tim kepulauan, tim Persebaya di Jawa Timur. Tapi itu berarti membangun karakteristik tersendiri dari Pulau, Bang. penonton Indonesia. Maksudnya kalau dibanding klub negara-negara fans klub di tempat lain nggak sih? Oh iya. Kalau di Indonesia ya begitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak jadinya kita. Jadi makanya keterikatnya justru sama tim kotanya Persib Bandung. Gitu. Tapi dari dulu suka Persipan juga. Enggak lah, Persipan kan dari dulu sebetulnya tidak ada di radar gitu. Dia hanya liga bawah. Iya, tapi kan misalnya Persiva juga tidak ada di radar. Muncul radar itu ketika dibagi IPL, ISL, Persiva ikut IPL. Itu baru muncul di kasta-kasta atas. Tapi tetap aja kalau Persiva main, ya kita tetap kalau suka dong. Persipan main masuk kalah tentu. Iya, tapi pas kalau Persiva lawan Persipura sabar dulu nih. Walaupun kayaknya satu tribun semua Persipura. Gitu. Kalau di Inggris ini yang salah satu ibaratnya ya kiblat lah, boleh kata kiblatnya sepak bola itu Inggris. Menurutku juga saya cukup sepakat lah ya, meskipun kita pendukung Italia, tapi kita melihat bahwa dia mau pendukung Inggris. Kita dua. Oh ya. Aku Italia juga tau. Apa kalau di Italia? Gue sumpah ngefans Juventus awal-awal. Aku Piala Champions. Anda hina-hina Juve depan saya. Ada momennya, jadi gua tuh Juve banget. Pemain favoritku Tacinardi, Mat. Anjing, Alessio. Iya, Alessio Tacinardi. Aku tuh suka Juve. Ini. Pertama kali 97 final lawan Dortmund kalah. Aku nonton tuh. Musim berikutnya kalah lagi lawan Ajax. Mijatovic, Real Madrid. Musim berikut. Iya, 2 kali champion itu kalah semua. Lu nggak suka Juve? Ajax kan? Enggak, Ajax tuh sebelumnya. 96 menang lawan Ajax. Habis itu 3 kali kalah. final berturut-turut. Iya. Aku yang 2 kali kalah 96 aku belum nonton. 98 ya? 98 lawan Madrid. Madrid. Pedro Mijatovic. Dari situ aku suka Juventus, terus Juventus banget lah. Sampai akhirnya ada momen 2005 Juventus lawan Liverpool semifinal. Aku di Inggris suka Liverpool juga kan. Iya. Jebol Buffon sama Luis Garcia, nggak lolos. Dari situ aku Liverpool aja deh gitu. Itu Juve lagi tontonnya merajai Champions. Sebatas final ya? Iya. Final terbanyak tuh. 2003 final kalah. 2005 semifinal kalah. Dia kalah mulu Peruzzi tuh. Baru habis itu tragedi yang Inter Milan buat. Suap menyuap yang Inter Milan buat akhirnya 2006 nih kacau lah. Kalau saya aneh lagi malahan, kenapa saya Juve? Dulu saya tuh masih 50-50, percaya nggak? Juve sama Milan. Oke. Dulu bisa saya Milan. Betul. Maksudnya kenapa? Tahun Mungkin sekitar anjir nih kalau. Nggak, biar aku bisa bandingin pemainnya gitu. 1971. Enggak, saya itu 98 99 lah. Oke. Baru mulai sangat mengikuti ya. Baru mulai cukup mengikuti itu. Jadi dulu itu di kamarku itu 2000 lah. Poster itu masih ada 3. Saya ingatnya di kamarku itu ada 4 poster sepak bola. Milan, AC Milan, Inter Milan, Juventus. Kok bisa? Kok bisa terlalu derby? Betul terlalu ini. derby itu. Cuma Roma ya enggak. Terlalu derby. Inter Milan, AC Milan sama Juventus. Itu saya punya poster ada tuh, 3-3-nya itu. Sama yang paling besar itu Arsenal. Malahan yang paling gede itu Arsenal. Karena 98 lagi juara terus ya, betul. Tahun 2000 itu tahun 2000 yang saya ingat sekali saya punya poster. Kalau tahun 98 itu masih nonton-nonton aja, belum yang terlalu mania gitu. Sampai yang ini saya cerita runutnya ya. Sampai tahun 2002 apa 2000 sudah lolos Galacticos kok. Itu momen di mana saya Milan anjing. Saya langsung Juve aja di Italia. Kenapa? Dan habis itu saya sudah Enggak, tapi lagi yang terlalu aneh Mas Ari. Nah, memang agak aneh. Gara-gara apa? Gara-gara Milan lawan Real Madrid. Dia ketemu di perempat final apa ya? 2003 waktu Madrid juara. Madrid 2002. 2003. Yang Madrid kalah, yang Milan juara justru. Yang justru Milan yang juara. Lawan Juve. Iya, yang lawan Juve. 2003 ya. Nah, itu gara-gara Madrid lawan AC Milan. Leg pertama AC Milan menang. Rui Costa main gila sekali itu. Padahal Madrid tuh lagi tinggi-tingginya namanya Los Galacticos itu. Los Galacticos kalah dari Milan. Saya dalam hati tuh kayak anjir. Milan nih jago nih Milan nih. Keren. Pertandingan leg kedua. Namanya waktu itu kan kita masih belum tahu hitung-hitungan ya.
ya adalah permainan sama teman-teman sekolah. Terus Iya, toh kita masih belum tahu hitung-hitungan. Sekarang baru saya sadar itu kayak goblok juga ya. Ngapain megang Milan? Milan sudah pasti lolos grup waktu itu. Oke, yang Redondo main ya itu, betul. Milan sudah pasti lolos grup. Madrid belum. Tim ya, Madrid Madrid harus belum. menang. tim Madrid harus cadangan menang. Milan yang main. Anjing, Milan dibantai. Iya betul. Nah, hilanglah 25.000 uangku kan. 25.000 ya. Besar itu besar dulu. Sakit hati saya. Bukan 25.000 itu bukan sama satu orang ya. Maksudnya 25.000 itu dengan beberapa orang. Jadi itu saya sakit hati sekali coach. Saya bilang, Milan biar bodoh. Sejak saat itu saya maksudku kayak, kok tidak tahu kalau saya ini mempertaruhkan uang jajan? Ya kan dia Kenapa salah. kok bisa mainkan lapis kedua gitu Iya kan? iya. Kenapa dia Dulu mainkan kan lapis masih kedua? suka Maksudnya, simpan pemain tuh ya. Iya, Karena dulu. jaraknya seminggu-seminggu. itu momen dimana saya Juve aja udah. Tidak, memang aneh. Kalau Pertanyaannya saya orang suka dua klub di Itali, dua klubnya Juve apa Milan? Aku SMP ke Dufan gara-gara Juventus taruhan menang. Darko Kovacevic aku ingat nyetak gol. Kovacevic. Pada kan taruhan Inter, dia pegang Inter, temanku aku Juve. Taruhannya tiket ke Dufan. Kalau saya ingat pertama kali saya suka Juve itu Del Piero masuk di majalah Bobo tahun 96. Bukannya ekstra Jos. Tidak, dia masuk majalah Bobo tahun 96 gara-gara dia lagi cedera kakinya patah. Pokoknya di gambarnya itu saya ingat sekali dia masih lagi pakai tongkat itu. Pokoknya ada gambarnya itu dan itu diceritakan kalau dia itu awalnya kiper. Kakaknya yang suruh dia jadi striker kan. Di situ diceritakan. Pokoknya saya, pertama kali perkenalanku sama Juventus itu gara-gara Del Piero. Habis itu saya lihat, oh ini Del Piero yang saya baca di majalah Bobo nih. Habis itu saya Ikuti nyangkut lah Juventus. terus sama Juventus itu. Kelahiran zaman itu pasti Liga Italia. Terus Anda pindah Liverpool kenapa? Suka dua kan, Liverpool sama Juventus Oh, kan. sama-sama suka. Tadi itu. Dari Inggris suka. Nah, pas 2005 Liverpool lolos dan juara Istanbul. Iya, mereka Kemudian lolos Liga Istanbul. Italia Oh, lama-lama anjir, itu magic banget tuh. Turun. Ya tahun Lama-lama depannya turun. Liga Italia turun kasus. Iya, dari kan, situ Bang. turun banget. Aku ya udah. Sekarang Anda di atas angin dong ini ya. Ya, apanya? Liverpool. Iya, sekarang Liverpool aman. Lagi sejuk banget ini perasaan. Aman. Kalau di Juara Indonesia ada berapa klub yang Anda suka? Kita kan rata-rata banyak ya klub Kalau daerah sendiri, klub pulau kita. Kalau suka Persib Bandung, tapi semua tim sampai Liga 2 Liga 3 aku tonton semua. Aku maksudnya kalau disuruh ngomongin katakanlah Barito, aku tahu bisa ngobrol Barito. Suruh ngomongin PSM, aku tahu, aku nonton hampir semua Liga Indonesia aku lahap. Yang suka cuma Persib. Kalau suka Persib, maksudnya yang Mendukung, mendukung ya, mendukung, mendukung. Tapi aku kalau ketemu misalnya katakanlah ada fans dari Makassar, aku bisa ngomong dari tim dia tahun 95 gitu. Aku tahu ngikutin semua Iya ini. gitu. Makanya enak kamu Coach Ripan di Sport 77. Saya kan 2002 PKT lah, zaman PKT baru nonton tuh. PKT ke atas, dia anjir hafal yang 2000-an ke bawah. Yes. Yang 95, 96. Dari 95 lah. Aku Piala Tiger nonton semua, Bang. Dari 98. Dari 96. 96 pertama kali. Anjing 96. Tapi luar radar tuh. Demi Tuhan Bang ya. Maksudnya saya ini kan tidak ada kepikiran mau akan masuk di industri hiburan kan. Jadi kan nonton pemain bola itu juga dari kita masih kecil yang Liga Indonesia. Sampai sekarang tuh kalau ketemu dengan pemain itu apa ya? Auranya itu tetap untuk saya pribadi beda. Auranya ketemu dengan pemain bola itu kayak saya ketemu penyanyi dengan kayak saya ketemu Slank lah gitu. Misalkan dulu SMP ngefans Slank kan. Jadi dengan Jamrut gitu. Jadi kalau ketemu mereka itu beda banget rasanya gitu. Star Trek. Nah, Star Trek dan juga dengan pemain bola. Bahkan kayak misalnya kemarin kan saya ada syuting promo di Bali, di Dewa United. Di Dewa United promo tuh. Terus ketemu pemain-pemainnya Dewa United itu mereka habis latihan gitu. Saya minta foto. Karena menurutku tuh keren gitu, mereka pemain bola itu Egy, keren. gitu-gitu ya? Iya, Egy Egy Kambuaya. Nah, saya sampai dia kaget, maksudnya kayak Aku diminta foto sama Bang Adi. karena menurutku memang pemain bola itu keren gitu. Ada Om Firman juga di situ. Dan maksudnya saya punya hati itu tetap berbunga-bunga itu. Yang pertama kali saya ketemu pemain timnas itu, pemain bola profesional. Pertama pertama kali ketemu pemain di depan mata itu kayak anjir pemain bola itu. Kakak Martin tahu. Wis, PKT, Arema, Persiter enggak? Persiter. Martin tahu. Pas dia main di Arema. Persiter Oh tidak ya? iya, Martin tahu Arema bener. Dia kan baru habis PKT bawa Arema tuh. Bontang. Dia baru habis bawa Arema promosi. Kalau saya tidak salah 2003. 2003 itu dia kalau saya tidak salah itu dia baru habis bawa Arema promosi. Pokoknya mereka habis juara lah di divisinya tuh. Terus
Kita kan, oh Martin tahu. Tapi kita hanya nonton di TV saja. Satu hari dia datang ini. Anyam dia punya rambut. Kalau kita bilang Anyam apa? Bikin konro. Iya. Di kos-kosannya saya. Sama Papua. Jadi pas datang tuh, wah anjir ini pemain bola depan mata itu senang sekali. Tapi waktu itu kan HP belum ada kamera Iya. zaman tahun 2003 itu. Pakai tustel toh. Terus Iya kan telinga. nggak selama Bukan tusuk telinga. Aku tuh sampai kan kalau jalan sama istriku kadang suka ke main bola, dia ngikutin kan, nganterin main bola aku kan. Misalnya di Bandung di Lodaya ada namanya Andi Supendi, dulu striker Persija pernah di Persib. Aku tuh tolong fotoin. Istriku, ini siapa lagi anjir? Andi Supendi, terus Hai Rivo. Yang gitu-gitu aku tuh kan tahu ya dulunya. Bahkan mereka pun, emang kamu tahu saya? Tahu Bang gitu. Istriku kadang ini siapa lagi sih? Orang-orang gak kenal. Anda belum foto sama Melki Peke kan? Ya belum ketemu kan, Melki Peke. Bahkan di Pandai Apalagi kalian yang tiap minggu ada aja pemain bola datang. Nah, Ya, makanya saya mau tanya, sangat di- iri hati di bro. Sport Sumpah saya 77 tuh lihat kayak anjir. Di Sport 77 siapa yang paling Anda senang di wawancara? Paling senang Ini yang underrated ya, yang sebenarnya ya terserah, maksudnya satu. Kalau paling senang Boas lah. 4 jam. Boas lah gila itu paling senang. 4 jam bro. Boas lah. Jeda kencing 1 kali. itu. Lebih dari film India kok 4 orang. jam. Tapi kalau yang kayak orang sebenarnya nggak pada tahu Mas Tommy Prasetyo, Haryanto Prasetyo. Aku tuh nonton banget Haryanto Prasetyo. Mas Tommy saya masih ada di radar saya, masih ngikutin, masih tahu lah. Tapi secara viewer kan nggak bagus ya, maksudnya orang nggak banyak tahu. Cuma kalau aku tuh, Saya itu mah bodo amat, tapi kesedang. iya aku juga nggak peduli juga. Iya, sih misalnya kayak Mas Indrianto Nugroho, anjing dulu Boy Jati Asmara sama Indrianto Nugroho itu terngiang-ngiang di kepala saya, satu di sini waktu Boy Jati di Persib. Iya. Yang tidak ada label tuh. Bajunya tidak ada label kan. Itu tuh anjing Boy Jati Asmara. Terus Indrianto Nugroho tiba-tiba datang. Boy Jati belum datang tuh. Nah, Indrianto Nugroho itu masih cukup Siapa? enak. Baldo Bento siapa? Miro Baldo Miro Bento. Baldo Bento. Miro Sudah, Baldo Bento. orang sudah wawancara. Timur Leste belum. Banyak yang kita belum. Boy Jati belum. Itu Belum. era ini kan? Era Lama itu. Iya, 99-an, dari 95 dia udah di sini. sumpah demi Tuhan kenapa dia terngiang di sapunya kepala? Saya ketemu di Timur Leste. Miro Baldo Bento. Ada kayaknya fotonya saya dengan Di dia. Timur Leste. Bukan, saya ketemu di Plaza Senayan. Dia lagi beli apa gitu. Langsung kenapa tidak bilang ke Sport 77? Itu sudah lama apa baru? Baru. Oh, baru? Baru. Saya ketemu demi Tuhan. Coba dilacak. Makanya dia teringat kepalaku. Kenapa ya Miro Baldo Bento jadi teringat di kepalaku? Kalau saya tidak salah saya ada foto sama dia. Jadi dia foto sama saya. Nah, adik, saya boleh foto. Jadi saya ada foto sama dia. Foto sama Dia saya. foto sama saya. Iya. Oh, dia yang nyapa duluan. Dia nyapa duluan. Dia lagi pilih-pilih baju apa gitu deh. Adek, kita dua foto kak. Oh, saya bilang, oh iya kakak. Saya pikir maksudnya namanya sudah tua tuh mungkin saya pikir ini mungkin apa kakak-kakak dari timur dia tahu saya kak. Iya saya sering nonton adek. Baru dikenal sama temannya. Ini nih legenda juga ini. Joe Bosco. Iya, saya tidak tahu siapa yang Anjing tuh Bosco Cabral. Di Bali. dia kasih tahu saya, ini ada apa Pak C ini dia juga ini legenda nih. Dia bilang, tidak saya ini Miro Baldo Bento. Sebenarnya Tuhan ampun, nama itu kan dia tidak mungkin PSM lagi. tidak Iya, mungkin dia lepas dari kita punya ingatan. Saya kalau tidak salah ada fotonya sama beliau. Kalau pemain all time. Kalau saya tidak salah ingat ya. Apa? Pemain yang paling disukai. All time ya, Persib ya. Persib, kalau Persib banyak sih, tapi kalau aku sangat suka dulu ada Hari Saputra namanya. Tahu lah. Itu dari Persija pindah orang Jakarta ke orang Tangerang lah, Iya. orang Tangerang kayak Bang Timnas Jupe. juga kan? Iya, itu Hari Saputra. Bisa main di segala posisi tuh. Aku tuh Mat, ada di Pandeglang pegawai puskesmas satpam. Orang tuh pada nggak tahu, tapi aku tahu dia. Siapa? Edar, pemain Arema dulu. Zamannya Hendra Ridwan, Edar namanya ada. Hendra Ridwan yang pada akhirnya pindah ke Kalimantan. Dia anak Sempat Persisam kan? Iya sama Zulkifli kan paket. Nah, ini ada Edar, pemain cadangan. Aku tahu ini Edar, Bang kata gue. Boleh minta foto? Edarnya sampai, "Hah? Kamu tahu saya pemain bola?" Tahu lah kata gue. Yang gitu-gitu aku sampai tahu banget yang pemain-pemain gak jelas sekalipun aku Saya pasti tuh foto. Tidak ada yang kayak Bang Ari tuh satu pemain yang menjadi ini karena misalnya Juventus ya. Juventus itu orang suka Juve karena Del Piero, Tacinardi, bla bla bla. Saya tuh suka Juve karena Juve-nya. Jadi tidak ada sampai kemudian Salas pindah ke Juve. Nah, saya suka Salas. Jadi cuma Salas, tapi kan dia bukan ikon yang bukan buat saya suka Juve. Di Indonesia, ya the one and only Boas Salosa. Karena zaman itu kaget aja, anjing nih siapa? Jadi saya ikutin terus kan. Boas Salosa tuh, sampai dia pernah ribut sama beberapa pelatih terus Iya, nggak dipanggil. Apa tuh saya tuh malas nonton timnas tuh kayak Nggak ada harusnya Boas nih, harusnya ada Boas di situ tuh, gitu-gitu. Boas doang. Legend dia Bang, tapi Bang datang 4 jam Boas ya. 4 jam bro, datang negosiasi di Jayapura. Oke abang, kayak apa? Seperti itu ya. Beli tiket sudah. Oke baik sip. Berangkat datang. Abang siap 4 jam?
Terserah kau. Oke, baik. Tak, Itu bulan puasa, Bang. Bulan puasa. Habis itu tak bandara, berangkat Jayapura. Bulan puasa. Ayo temani dulu Buas makan. Puasa nggak? Siap kakak Buas. Mau ikut makan aja Mas. Saya tidak. Saya kan tidak ikut lanjut setelah habis puasa. Iya, itu. Habis apa? Itu. Habis wawancara. Wawancara. Sudah mau buka, saya bilang kakak saya balik duluan ya. Itulah maksudnya. Ini mohon maaf ini adik-adik ini. Saya harus bilang itu adik-adik punya kelakuan. Dengan semua deretan striker yang bermain untuk timnas sampai sejauh ini, kamu kalau membanding-bandingkan dengan kakak Buas sabar dulu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Mau era sekarang, saya tidak tipu. Era sekarang pun siapapun pelatihnya, kalau kakak Buas masih dia punya prime time, tetap kakak Buas yang paling layak di depan. Sangat Tidak menyesal. tanpa mengecilkan. Iya. Waktunya saja tidak tepat. Tidak. Waktu Boas itu sepak bola Indonesia itu belum terbuka dengan dunia Iya. luar. Masih Jadi banyak hal yang kesempatan keluar itu tidak seperti sekarang Betul. gitu loh. Kalau dulu kesempatan keluar terbuka kayak sekarang, kakak Boas ada di era sekarang. Kayaknya paling minimal lah Liga Thailand atau Liga Korea itu ambil sih. Di Jayapura coy, pesawat tuh nunggu Boas doang Bang Ari. Sampai kakak Boas masih di mana ini mau berangkat pesawat? Tunggu. Bos. Boas yang bisa menghentikan Boas tunggu. Solosa dia main di Fak begitu saya freeze begitu. Memang bagus anjing, memang bagus. Bagus banget. Memang bagus. Itu main santai ya. saya ada di momen Persipura juara Liga Indonesia tahun 2000 berapa itu? 2012? Banyak 2011. Enggak, yang 2011 apa 2012 ya? 2013 tidak. 13. 2013 tidak, berarti 2011. Oke, iya. 2011 yang karena waktu dia juara 2013 justru saya isi acaranya Oh, Persipura. iya. 2011 saya belum ada di industri hiburan. Kebetulan saya ada survei di Jayapura. Dan mereka lagi pas momennya itu mereka balik rayakan dia punya kemenangan yang tahun 2011. Tuhan bisa berdiri di pinggir jalan baru maksudnya itu momen-momen yang kayak anjir sepak bola itu bisa mempengaruhi orang sejauh itu. Gitu. Iya. Gitu. Keliling piala itu sambil main sama friendly match sama klub-klub lokal di Klub Papua. lokalnya. Jadi bawa piala keliling Papua. Keliling satu Papua tapi main misalnya lawan Persiva. Persipura lawan Persiva. Rame. Tuh, stadion rubuh, tribun rubuh bang. Itu untung tidak ada pas bukan pertandingan. Jadi selesai nih. Di Fakfak selesai nih. Tiba-tiba malamnya hujan. Ini pertandingan selesai nih, bubar. Malamnya hujan. Besok Terus pagi tiba-tiba rumah saya kan dekat lapangan. Dengar zzz, tribun. Brrrt. Itu langsung injak-injak. Untung tidak di saat match. Maksudnya di saat itu rame tuh. Wah itu sih tragedi lah. Maksudnya jatuhnya pasti akan tragedi. Terlalu rame. Itu ya sampai bilang pencuri yang jaga rumah orang. Bukan orang jaga rumah dari pencuri, tapi yang pencuri yang disuruh jaga rumah. Kau jangan lo kita menonton Persipura kampung-kampung kosong. Semua tumpah di lapangan. Coach Evan, Yuk. menonton Liga Indonesia itu dari 95. Wish. Sudah 30 tahun. Iya, 30 tahun. tahunan lah. Oke, boleh dong 30 tahun ini line up pemain dari depan sampai belakang. Dari kiper dulu deh, dari belakang aja deh. Ya, 30 tahun. Kiper Dari Liga Indonesia ya? Iya. dari Liga Indonesia pemain Kiper. lokal. Saya ingat-ingat ya. Iya. Kiper Listianto Raharjo. Wis. Bejo. Almarhum Listianto Raharjo. Ya. Bukan Tiga kanan. Bukan Hendro Kartiko ya. Apa formasi? 3 back. 352 deh. Oke. 3-5-2. 3 back. Oke. 3 back. 3 back. 3 back Bongo Pribadi. Nice. Pelatih PSIS. Bongo Pribadi, Otavio Dutra. Baca permainannya bagus banget. Vladimir Vujovic. Vujovic Serbia. Ya, 3 back. 3. Oh ini kita sama pemain asing juga nggak apa-apa. Ih, Liga Indonesia. Oh yang penting pernah beredar Liga pernah di Liga Indonesia. Indonesia. Oke. Winger kanan. Nah, susah. Banyak nih. Banyak. Emre Ridwan deh. Emre Ridwan, Haji Ridwan. Haji Ridwan. Oke. Kiri. Mahyadi. Mayadi Panggabean. Panggabean. Oke. 3 di tengah ya. 3 di tengah. Haryanto Prasetyo, Haryanto Pras. Mas Tommy. Tommy apa? Iya, Haryanto Prasetyo Oke. panggilannya Tommy. Iya. Nastaceh. Dulu ada pemain PSMS Medan, bagus banget. Nastaceh namanya. Asing. Bentar, tahu. Slovenia. PSMS. PSMS. Oke. Nastaceh pernah main Liga Champions. Oke, 3. Satu lagi Gustavo Lopez. Persela. Ya, Persela. Arema juga pernah. Oke. 2 depan. Kurniawan Dwi Julianto, Kurniawan Dwi Yulianto. Boas Solosa.
Boasolosa. Iya. Oke, 3-5 duet ya. 3-5-2. Ada yang mau dirubah pemain Persib jarang tuh di situ. Iya, emang jarang sebetulnya pemain Persib yang ke timnas atau yang menonjolkan mainnya tim, cuma ada Vladimir kan. Oh ya, ada Vladimir. Indonesia itu hampir selalu kekurangannya kita dari zaman dulu kalau menurut saya pribadi ya, playmaker. Pengatur serangan. Menurut Iya. sih kita jarang punya playmaker. Kalau boleh sebut satu nama, playmaker yang sebenarnya punya top level di Indonesia. Ya dari 3 ini berarti kan? Yang untuk timnas ini. Kalau nomor 10 Ansari Lubis lah. Itu Ansari bagus banget dulu, serius. Peak performanya dia bagus banget. Ansari Lubis atau Roni Wabia? Ansari. Edward Rifak dalam? Edward lebih dalam, CM. ya lebih Lebih flamboyan kayak ya. Ponario gitu sih sebenarnya. Flamboyan. Roni Wabia atau itu tadi? Ansari lah. Ansari. Kalau dia itu nomor Nomor 8 nomor punggung tapi dia nomor 10 di belakang. kayaknya, Iya kan? Iya. Penyalur gitu kan. Ronny Wabia tuh kayak Boas kan? Tapi dia main di tengah Bukan sih. dia. Kalau yang ngatur-ngatur Ansari nomor trequartista Ansari Lubis lah itu. Rui Costa itu. Bukan Roni ya? Hah? Bukan Roni ya? Bukan. Anjing ngasih semua dari Roni zaman Widodo tuh. Iya 9 itu. Tapi 9 ya itu. memang 9 metronomnya Ansari. Ansari. Kalau prediksi nih terakhir kita tutup dengan sebuah prediksi. Oke. Gila. Kita lulus nggak Anda Piala mau Dunia? lawan Kita teman lulus nggak sekolah Piala mana Dunia? nih? Prediksi ini bukan Bentar, harapan. Anda buat mau lawan teman sekolah mana 25.000 lagi nih. Kalau saya minta prediksi dari Gurita Pandeglang ini. Prediksi objektif. Objektif. Kita tidak bicara harapan karena kalau harapan kita pasti pengen lolos. Lolos Piala Dunia. Kluivert akan membawa kita menjadi lebih baik. Urutan 2 apa tidak? Urutan 3. Berarti round 4 dong. Round 4. Round 4 ya. Round 4. Optimis ya. Optimis round 4. 3 atau 4 lolos. Lah kan Amin. targetnya 1-2. Nah, tapi gua mikirnya itu 3 atau 4 lolos. Berarti round berikutnya, Iya, round berikutnya. Bertarung lagi. Kita live lagi. Apa-apa. Live komentari Kalau lagi. dapat rezeki malah mengeluh ya, aneh kau ya. Bukan, biasanya kan itu bisa dipakai untuk live komentari FIFA Matchday persiapan Piala Dunia. Lawan Serbia. Kalau ini panjang lagi. Lawan Brazil, lawan apa untuk persiapan Piala Dunia. Oh, begitu. Kalau ini kan deg-degan lagi Deg-degan maksudnya. Gak apa-apa, tapi saya pengen tahu prediksinya. Peringkat 3 atau Berarti 4 tiga di ya? grup ya. Tiga Lolos. mudah-mudahan lah ya Patrick Kluivert bisa membawa Oh, iya, iya. kita menjadi peringkat 3 atau peringkat Prediksi juara Liga Indonesia musim ini. Prediksi juara Liga Indonesia Tipis-tipis nih. Walaupun Persib udah susah nih. Udah kelewat Persibaya lagi turun kan. Susah ini. Siapa? Susah ini. Persib? Persib pengen, harapan Persib. Berturut-turut untuk menyamai rekor Bali United. Mungkin Persib. Persib. Masih optimis. Masih. Persib Bandung karena lagi baik. pimpin klasmen. Iya. Oke, baik. Terima Siap. kasih banyak Coach Terima Ripan. kasih, Siap, Coach Bang Ade, Ripan. terima kasih. Patrick Mboma, terima kasih Terima banyak. kasih. Oke, terima kasih masyarakat. Jangan lupa cek merchandise kita juga dan juga jangan lupa like, comment dan subscribe Kaks Production. Oke. Kita jumpa lagi di Mari Kemari. Mari ke Mama Mama Tari. Tari. Itu paling pada nutup tadi. Tukar-tukaran jadi lupa.